Sharing itu kita kumpul-kumpul bareng, ngomong-ngomong santai gitu ya Bu ya. Jadi nggak terlalu formal. Intinya sih untuk memotivasi diri kita. Soalnya perlu yang saya alami juga sama teman-teman di sini juga sempat drop kan. Kayaknya kok nggak ada kehidupan gitu ya. Rasanya nggak ada semangat yang gimana kayak gitu. Sampai akhirnya saya memutuskan, ya Allah saya mah agen biasa lagi aja dah gitu kan. Kalau keluar pengen hari jadi agen biasa lagi deh keluarnya gitu. Kalau itu kan jadi kan semua masalah biasa ya sama makanya mudah-mudahan dengan datangnya Pak Ari ke tempat ini bisa menambah wawasan kita ya, menambah motivasi dan terutama buat mitra-mitra yang kayaknya sini baru-baru ya, banyak yang baru-baru sehingga peserta servis juga nih, peserta servis yang asik juga ya. Insyaallah mudah-mudahan pulang dari sini bawa bekal begitu banyak ya. Untuk mempersingkat waktu langsung saja saya serahkan ke Pak Arif. Ya saya berbayar sama ya satu lagi berbayar masa di dapur aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jaya mungkin sudah lama banget ya Pak ya. Ada pandemi dan juga buat menyemangati kita mungkin banyak yang ada down ya. Mudah-mudahan dengan adanya Pak Ari buat semangat dan kembali kita bisa ada semuanya insya Allah naik ya Bu ya. Naik levelnya, naik tugasnya, prestasinya ya Bu. Dan juga Bapak juga baru yang baru bisa mengenal Pak Ari dan juga HMU lebih dekat lagi semuanya ya. Ya mudah-mudahan dengan ini ibu semua tambah semangat lagi, tambah prestasinya lebih baik lagi dan juga bisa melahirkan leader-leader baru, leader-leader baru dan juga peserta kelas servis baru ya. Dari saja dari saya, mohon maaf atas kekurangan tempat atau mungkin sajiannya, minta maaf berbahan dan juga semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ya Pak Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisnis di HI ini adalah bisnis bukan tentang kita, tapi tentang mitra-mitra kita. Yang berbeda dulu saat saya menjalankan aktivitas bisnis konvensional, maka saya tidak berpikir mitra, saya berpikir saya, gitu. Yang penting saya, gitu. Saya tidak peduli dengan mitra, karena memang saya tidak punya mitra. Yang saya punya adalah konsumen, ya. Artinya setiap konsumen bebas mau datang lagi ke saya, alhamdulillah. Mau cari barang selain dari saya juga, ya saya nggak bisa paksa gitu ya.
dan akhirnya secara pemikiran wajar saya nggak pernah memikirkan bagaimana nasib konsumen saya. Ya kalaupun ada konsumen yang bertambah saya nggak peduli, kalaupun ada konsumen yang berkurang saya juga nggak peduli, karena saya tidak berpikir tentang hubungan yang kuat antara kita sebagai penyedia barang dengan konsumen, karena putus aja gitu. Tapi kalau di HN ini enggak putuskan, karena akad kita adalah akad yang dimana kemudian akadnya akan bermitra. Kita bermitra, jadi mitra kita ini bukan kaki tangan. Jangan salah nyebut ya. Kemarin saya pas lagi omsetting, ada ibu-ibu saking semangat, oh berarti saya harus cari kaki lagi ya Pak. Ibu berarti pokoknya saya bilang, loh kenapa Pak? Ya ibu coba, oh, Anda kaki saya ya, wah itu bahaya, bisa berantem gitu kan. Wah Anda kaki saya ya, jangan. Ya kita semua orang yang kita rekrut adalah mitra kita. Jadi jangan dibilang, kalau orang Malaysia bilang kaki tangan suruh. Nggak boleh juga downline. Saya nggak nyaranin nyebut downline gitu. Kenapa? Karena bahasa downline itu terlalu membuat orang trauma gitu. Makanya kita menyebutnya di Halal Network itu Pak dengan mitra. Ini mitra saya, ini mitra saya, ini mitra usaha saya. Itu jauh lebih rendah dan menurut saya jauh lebih mengorangkan Pak daripada dengan istilah kaki, ya kan? Dengan istilah downline gitu ya. Jadi kita ingin menggunakan istilah yang lebih mengorangkan gitu ya. Dan memang kita seperti itu. Kita tidak mengajarkan kepada mitra-mitra kita untuk ayo cari kaki lagi yang baru, cari kaki lagi yang baru. Enggak, bukan itu, tapi bermitra. Yang namanya bermitra itu tidak ada cerita antara atasan dengan bawahan. Ya, yang namanya mentor orang yang lebih awal, kalau kita namanya ya Bu Amel. Ya, Bu Amel memang dari saya. Dan saya tidak boleh mengklaim saya atasannya Bu Amel. Apa boleh? Bu Amel bilang saya atasan seluruh tahu aja ya. Dan dari dunia sampai akhirat gitu ya. Tidak boleh gitu. Ya nggak boleh, karena memang seorang mentor itu bukan atasan. Seorang mentor ya mentor, mitra ya mitra gitu ya. Dan setiap kita adalah mitra bagi siapa? Setiap kita adalah mentor bagi siapa? Mitra-mitra kita. Ya sama dengan istilah setiap kita ini anak. Dari siapa? Dari para orang tua kita. Dan saatnya kita akan jadi orang tua, betul kan? Dari siapa? Daripada anak-anak kita kan gitu. Sama istilah-istilah itulah yang kemudian perlu kita luruskan Bapak dan Ibu sekalian agar tidak garing didengar gitu loh. Anda kan kaki saya, Anda harus saya akan itu bahasanya pedes semua itu. Ya, dibandingkan nyebut kaki apalagi lengkap kaki tangan gitu ya. Nah Bapak dan Ibu sekalian, pertama sekali saya ingin mengajak kepada kita semua untuk mencoba meriayah maknawiyah gitu. Maksudnya apa? Kita coba untuk merefresh kembali gitu ya. Kadang-kadang memang ada, dan itu saya rasakan. Tadi yang Bu Enda sampaikan ya, saya merasakan juga gitu. Kadang-kadang namanya manusia gitu ya, itu kadang-kadang kita kepengen tapi saya khawatir kalau istirahat, takut bablas ya. Gitu. Takut bablas, dan setahu saya yang namanya istirahat kelamaan gak enak. Istirahat kelamaan tuh gak enak, itu melelahkan. Iya Pak? Kecuali pensiun. Dan bisa diaktifkan lagi pada hari ini, jadi nggak pensiun. Jadi ternyata istirahat itu nikmat kalau waktunya sebentar, 8 hari itu nikmat ya. Pilih kan gitu loh. 8 hari nikmat, tapi begitu istirahat 1 bulan, ya itu melelahkan Bapak dan Ibu, melelahkan. Walaupun misalnya kalau secara income, secara finansial, mungkin dikategorikan sudah mapan gitu, Jadi secara finansial udah nggak pusing mikirin makan. Secara finansial udah nggak pusing mikirin pakar listrik. Secara finansial udah nggak pusing mikirin bayar SPP. Secara finansial udah nggak pusing mikirin cicilan gitu. Tapi begitu kita rehat terlalu lama itu melelahkan. Karena dunia bukan tempat kita istirahat. Dunia bukan tempat kita beristirahat, tapi dunia sunatullahnya adalah tempat kita untuk berjuang. Jadi kalau ditanya, terus mau istirahat kapan? Istirahat kita kapan? Istirahatnya adalah saat telapak kaki kita pertama kali melangkahkan di surga. Itulah istirahat kita. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang Allah Subhanahu Wa Taala, selamat datang Bu Ede. Oh ada Pak Ede juga? Oh belum. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, orang yang terlalu lama melakukan aktivitas istirahat ya itu sangat melelahkan. Ya, sangat melelahkan, dan saya menyarankan buat Bapak dan Ibu sekalian
Kalau mau istirahat, tolong gunakan waktu istirahatnya secara efektif, secara produktif. Ya, gunakan waktu istirahatnya secara efektif, secara produktif. Jangan kebanyakan istirahat Bapak Ibu sekalian. Sangat berbahaya. Dan akhirnya saya merenung-renung gitu ya. Kalau berpikir secara income, ya saya udah ya bahasanya udah tenang lah gitu. Oh, udah tenang, udah nyaman gitu ya. Tapi ternyata ini sangat membahayakan Bapak Ibu. Dan alhamdulillah Allah tidak memberikan apa ya? Tidak memberikan karakteristik ya, pada diri kita, pada diri saya untuk kemudian menjadi orang yang senang istirahat. Gak cocok saya. Saya tuh senangnya mobile, ya senangnya mobile, senangnya keliling, ya bahkan saya mengikuti jejaknya Pak Jo jadi RW gitu ya. Itu gara-gara alasannya simpel, keluarga pilih saya. Tahu nggak alasannya kenapa? Paling sering belajar di rumah. Orang bayangin aja Bapak dan Ibu, pagi-pagi jam 6 saya olahraga, saya masih jogging gitu ya, semua pada berangkat kantor gitu kan, ya Pak gitu ya. Terus Bapak dan Ibu, saya paling keluar ya, habis zuhur itu udah balik ya. Terus kemudian kalau mau keluar lagi saya istirahat dulu ya. Terus kemudian Bapak dan Ibu, asar saya udah di rumah, saya udah olahraga lagi asar tuh depan rumah. Orang yang pulang kerja melihat lagi, ya mungkin olahraga terus begitu ya. Padahal dia nggak tahu saya kerja juga gitu. Tapi kan waktunya terserah saya. Akhirnya gara-gara itu kepilih deh begitu kan. Luar biasa. Ternyata alasannya itu. Ini kalau pagi sering saya di rumah. Ya, kita sibuk. Oh ya sudah nggak apa-apa. Tapi saya mohon izin untuk menunjuk ya untuk jadi staff-staff saya. Ada yang saya tunjuk jadi bendahara saya, manajer keuangan di Honda gitu ya. Orang bejuk kayak macam-macam. Tapi kan terserah saya pun juga. Nah, inilah manfaat Bapak dan Ibu sekalian untuk kita menjalankan aktivitas di HMI. Kalau kita sudah merasakan pada posisi kemapanan, jangan berhenti, jangan istirahat, tapi berkhidmat lebih luas. Ya, walaupun kita sudah diberikan karunia dalam bentuk kemudahan bonus, dalam bentuk bonus yang besar gitu ya, menurut saya jangan berhenti gitu. Apalagi bonusnya belum besar, malu sama yang sudah besar kan begitu. Kalau saya melihat Bapak dan Ibu sekalian, begitu melihat orang-orang baru, mitra-mitra baru, mereka aktif, mereka semangat. Mohon maaf, saya bilang biasa, namanya baru. Saya mau jadi manajer, semangat. Ya itu biasa. Saya mau jadi senior manajer, semangat, biasa. Tapi yang luar biasa, orang yang sudah lama di HMI masih tetap semangat, itu luar biasa. Itu jauh lebih luar biasa. Saya salut Bapak dan Ibu sekalian sama mereka yang hari ini sudah dianggap kategori senior, tapi semangatnya gak ngalahin orang-orang baru. Jadi kalau melihat semangat orang baru itu biasa Bapak. Ya orang lagi mau ngejar jadi manajer, jadi stokis, semangat itu biasa. Tapi begitu melihat orang lama masih tetap semangat, masih tetap on the fire, itu jauh lebih luar biasa. Dan Bapak Ibu sekalian ketahuilah, ya, para pejuang yang dimuliakan Allah itu rata-rata adalah mereka yang mencoba untuk mempertahankan api semangat dalam diri. Dia senantiasa menyalakan semangat pada orang-orang yang tidak semangat. Dia jadi api. Jadi orang kalau melihat kita kebakar mereka. Ya, jin, ifrit, setan apa segala macam yang mau gangguin kita, ngeri Bapak Ibu. Kenapa ngeri? Karena power kita itu nggak bisa dipadami sama mereka. Yang ada adalah mereka hibrid ngelihat kita Bapak Ibu. Ya, bagaimana mungkin nggak hibrid Bapak Ibu sekalian? Ya karena tugas kita ngomporin orang. Namanya orang yang ngomporin, berarti dia harus powerful tenaganya. Semangat energinya banyak, nggak kunjung habis begitu sekalian. Maka wajar dia pasti akan ditinggal pergi sama setan begitu. Paling banter setan itu ngajak istirahat Bapak. Dan paling banter itu bisikannya pintar banget. Udah enak, istirahat. Udah santai aja. Biar dia mau kerja, capek. Itu setan. Gitu. Tapi ketahuilah Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, pernah nggak ngerasain ada satu momentum di mana mitra-mitra kita meninggalkan kita? Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau mitra meninggalkan kita, biasanya yang terjadi omset kita makin naik apa makin turun? Coba tolong jawabnya ya. Saya ulangi pertanyaannya. Kalau ada mitra kita meninggalkan kita Bapak Ibu, biasanya omset kita makin naik apa? Kalau yang bilang naik, gendeng. Sorry, nggak apa-apa. Maksud saya, tolong kasih alasannya. Enggak. Tapi kalau nggak bisa jawab, baru gendeng gitu ya. Baik Bapak Ibu, saya mau tanya. Kalau mitra ninggalin kita, ya mitra, kayak out, gampang ini.
biasanya omset kita makin naik apa makin turun? Turun sih. Cari mitra baru aja. Enggak, ini dulu pertanyaannya dulu. Turun. Kira-kira omset grup kita makin bertambah atau makin turun? Turun logikanya. Ini saya ulangi sekali lagi, tolong dicermati, dicermat dengan baik. Ya, Bapak dan Ibu, kalau ada mitra kita out, satu contoh dari room, gitu. Apa perasaan Bapak dan Ibu? Saya mau tanya. Kecewa. Tanya pertama. Tadi dulu sebentar, jawab dulu dia. Pertama, senang, sangat senang, sedih, sangat sedih. Sangat senang lah saya. Bapak Ibu yang lain. Nih, begitu ngeliat di room nih, pagi-pagi baru tidur. Allah, jadi orang pagi ini di off dari room pembinaan kita. Saya mau tanya, senang, sangat senang, sedih, sangat sedih. Senang aja. Semua jawabannya Bapak Ibu sekalian jawab, saya nggak rasakan. Karena itu perasaan Bapak dan Ibu semua. Saya tidak bisa menyalahkan perasaan Bapak dan Ibu. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, kalau saya ditanya gimana perasaan Arif, biasa aja. Tapi masalahnya nggak ada kan tadi kan? Nggak ada jawaban itu kan? Nggak ada gitu. Dan Bapak Ibu harusnya jawab biasa aja tuh. Gitu Bapak Ibu. Ya, biasa aja. Jangan Bapak Ibu sekalian begitu kita melihat ada mitra kita, tek langsung begini Bapak Ibu. Terus apa? Atau kita mikir, pertemuan mau mencari tahu, saya sama apa? Sama sebulan ya? Kok sampai keluar enggak gitu? Ganti HP, ganti nomornya. Oh bisa juga ya. Baik Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya saya ulangi lagi Bapak dan Ibu sekalian. Pertanyaannya saya ulangi lagi. Bapak Ibu, biasanya kalau ada mitra kita out, kalau tadi kan contoh live dari room WA kita. Sekarang dia out, dia nggak belanja Bapak Ibu. Stop, dia nggak belanja lagi. Bahkan dia nggak komunikasi sama kita lagi. Maka Bapak Ibu sekalian biasanya dalam kondisi ini omset kita bakal naik atau bakal turun? Kalau kitanya ada cari mitra baru. Turun. Tanyanya naik atau turun? Itu dulu ya. Jawabannya adalah turun. Jawabannya adalah Turun. Turun Pak Ari. Omset turun. jawabannya adalah Turun Pak Ari. Oke, Bapak dan Ibu, jawabannya adalah ini karena pengalaman pribadi kan. Jawabannya adalah naik. Tuh kan, you are what you think. Anda itu seperti yang Anda pikirkan. Kalau saya bertanya tentang biasanya kalau ada naik atau turun, ya itulah Anda. Maaf ya saya enggak. Serius Bapak Ibu, serius. Saya enggak Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Saya lihat di beberapa jalur memang turun, tapi secara umum omset grup saya tidak turun. Nah baru Bu pertanyaan berikutnya, kenapa? Kan gitu, betul nggak? Tapi kalau kita selalu berpikir, waduh Pak banyak yang out Pak, banyak yang naik dari rumah, banyak yang belanja Pak, otomatis dong omset saya turun. Yes, itulah Anda. You are what you think. Anda itu seperti yang Anda pikirkan. Maaf saya nggak kayak gitu ya, sorry ya. Ya. Saya leader kan gitu. Maka saya nggak mau mengalami ini. Pertanyaannya, kenapa Pak Ali nggak mau mengalami ini? Kan Pak Ali ngapain gitu? Kok omsetnya nggak turun? Padahal ada mitra yang ya nggak tiap hari sih live Bu, nggak tiap hari ada. Walaupun rentang waktunya kadang-kadang 2 minggu ada yang live 1, 2. Di rumah pembinaan saya Bapak Ibu, apa-apa, nggak ada masalah. Saya nggak sedih, buat saya biasa aja, gitu. Dan Bapak Ibu sekalian, seorang leader itu harus punya prinsip. Orang boleh mengatakan, orang boleh berpikir bebas-bebas saja tentang kita. Ya, kan? Yang belajar dikit kan sekarang. Ya kan? Terus kita bilang gini, iya, makin dikit ya. Mengiyakan kita. Kalau selesai bisnis kita, mati sebelum masa kematian sesungguhnya. Beneran? Ya. Begitu akhirnya masuk tuh dalam otak kita, orang mengatakan, tuannya makin sepi ya rumahnya. Iya, orang pada kerja. Jawabannya benar kan? Terus kalau orang nanya spesifik, Amen, kok sekarang jangan belanja produk ini sama Bu Amen? Ya gitu deh omsetnya, pakai Bu Amen. Iya Bu. Kelar udah tuh. Itu namanya Bapak Ibu sekalian, itu namanya mematikan bisnis kita sebelum bisnis kita mati sebenarnya. Jadi mematikan lebih awal. Hati-hati loh Bapak Ibu.
Nggak boleh kayak gitu Bapak Ibu sekalian. Maka yang harus kita jadikan sebagai sebuah prinsip hidup kita, menjadi seorang manusia, nggak leader deh, manusia. Jadi manusia berarti kan berlaku umum, ya kan? Kalau misalnya ada tetangga kita bilang gini, Bu, suamiku di rumah terus, lagi nggak kerja ya, pasti penghasilannya bermasalah ya. Kita sebagai istri ngomong gini, kok ibu tahu? Kelar tuh, asli. Ya, itu yang membuat hidup keluarga kita makin menderita. Kenapa? Karena kita selalu mengaminkan persepsi jelek atas orang lain pada pemilihan kita. Begitupun pada bisnis. Sama Bapak Ibu sekalian. Kalau kita meyakini bahwa ketika mitra kita left, wah, dia gak menarik nih kayaknya bisnis. Ya Bapak Ibu. Begitu pikiran itu, kalau saya bilang fatal. Sampai ketemu pada pikiran itu fatal Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kalau saya berprinsip, gak boleh terlintas pikiran itu sedikit pun. Terlintas aja gak boleh, apalagi sampai kepikiran, apalagi sampai diaminkan. Amin ya Allah. Aminkan tuh begini Bapak Ibu. Tadi orang bilang, bisnisnya lagi turun ya Bu, lagi rontok ya, omset lagi jatuh ya, kita aminin. Iya juga, Pak, orang itu yang selalu saya bilang, bisnis Anda mati sebelum masa kematian sesungguhnya bisnis yang kita jalankan. Yang kita tidak menyadari Bapak Ibu sekalian. Sesungguhnya kematian bisnis kita bukan karena orang lain, tapi karena kita menginginkan matinya lebih cepat dibandingkan harapan-harapan kita. Jadi Bapak sekalian, kalau ditanya, apakah pada saat mitra omset kita akan cenderung turun? Saya akan mengatakan tidak. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Ini based on fakta. Based on fakta. Saya nggak ngarang Bapak Ibu sekalian. Saya nggak ngarang. Saya lihat di beberapa jalur, oh iya lagi turun nih. Oh ini lagi turun nih. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya terkaget-kaget. Ternyata omset masih di angka 6-7 miliar sebulan. Itu kan dahsyat Bapak Ibu. Pertanyaannya, kenapa? Iya, udah mulai dapat gambaran jawaban. Kenapa? Tadi udah dijawab loh sebetulnya. Kenapa? Yes, oke. Karena saya terus bergerak mencari mitra-mitra. Bodoh amat dia belanja sebiji 2 biji pasta gigi. Yang penting saya gerak dan tumbuh terlahir mitra-mitra baru saya terus melebar. Indeks bonusnya itu bisa terus besar. Jadi saya nggak khawatir. Karena semua orang punya pilihan. Semua orang ada moodnya. Kadang dia bad mood, kadang dia good mood. Tugas kita sebagai seorang leader mendampingi mereka agar senantiasa bisa mendapatkan aura good atau bad. Good mood, gitu. Kalau ada mitra kita yang kelamaan memancarkan aura bad mood, Bapak Ibu sekalian, apa tugas kita? Bunuh, gitu. Bunuh aja Pak. Daripada nyusahin kita terus, bunuh Pak, gitu. Bukan. Saya ibaratkan Bapak Ibu sekalian nih, mitra kita yang kebanyakan bad mood, mitra kita yang kebanyakan bad mood kayak gini Bapak Ibu. Ini mitra kita. Dia sebetulnya ini dalamnya keren banget Bapak Ibu. Hatinya mulia gitu ya. Sebetulnya dia punya potensi bagus Bapak Ibu. Cuma mitra yang kebanyakan bad mood itu saya ibaratkan, saya kiaskan seperti gelas air minum ini yang ketutupan sama lumpur Bapak Ibu. Tutupan sama lumpur. Kalau gelas ini saya celup-celupin ke lumpur, saya celup-celupin ke comberan yang warnanya hitam, terus kemudian saya suguhkan di sini. Jadi saya nyebut nggak kayak gini, bawa cemplung di comberan. Mari mana tidak silakan minum Pak Ali, saya akan minum. Bekas ikut disuguhin saya. Begitu Bapak Ibu. Saya tahu ya air good Bapak Ibu. Dan tugas kita sebagai seorang leader Bapak sekalian. Saya marah. Terserah Bapak. Kan teman-teman Bu Amel. Beginilah cara Bu Amel memuliakan tamu. Air minum, cemplungin comberan gitu. Saya harus berpikir seperti itu Bu. Nggak boleh saya. Awas saya balas. Rumah saya ya kambing. Saya harus piteng bukan cuma di comberan begitu kan. Nah tugas kita sebagai leader Bapak Ibu sekalian, begitu kita tahu kondisi mitra kita yang seringnya bad mood, tugas kita adalah bersihkan sedikit-sedikit Bapak Ibu. Bersih dikit-dikit. Bersih dikit-dikit. Bersih aja. Ya, kadang pakai cipratan, kadang pakai gitu ya. Kadang pakai yang kencang banget, lebih kencang lagi sehingga dia bersih. Dan baru dia kemudian merasa, oh iya, ternyata saya besar ya Bu. Ternyata besar ya Pak, begitu misalnya. Itulah tugas leader. Tugas leader bukan ngomel-ngomelin. Kalau mau ketemu saya, tolong bajunya bersih ya. Dan leader harus menjadi contoh. Anda kalau mau ketemu mitra, yang rapi dong gitu. Yang pantas dong gitu. Ya.
Nah ini sebuah kiasan Bapak Ibu sekalian. Sehingga sikap kita hari ini adalah pada saat kita menemukan para mitra yang senangnya bad mood, ya menurut saya tugas kita apa tadi? Apa? Bersih. Pakai cara apa? Terserah. Masing-masing kita punya style, masing-masing kita punya gaya Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada di antara kita yang bersihnya gimana? Memang kemampuannya gitu, ngipratin doang. Tapi ada yang punya kemampuan pakai booster Bapak Ibu. Kadang-kadang mitra terasa kabur-kabur. Tapi dia sadar, oh ini buat kebaikan saya kok. Kalau yang nggak sadar, dan akhirnya, yes, biarkan dia meninggalkan kita. Asal jangan kita meninggalkan mereka. Gitu, ya. Biarkan mereka meninggalkan kita. Asal jangan kita. Jangan kalau kita leader jangan ninggalin. Biarkan mereka meninggalkan kita sekali. Pertanyaannya, ada nggak di tim saya yang meninggalkan saya? Kalau Abi banyak, kalau Edi, Edi, mantan LED bahkan. Ada. Nah pernah kan saya ceritain kan? Oh jangan ditanya siapa. Yang jelas dia ninggalin saya Bapak Ibu. Dia ninggalin saya asli. Ya udah gitu ninggalinnya gak enak lagi. Enggak. Ada maksudnya Pertama ngelempar bola dulu. Tuh dia tuh Pak Ari bisnisnya bangkrut gitu. Oh satu lempar bola kan terus tebar kemana-mana. Jangan ikut HNI bangkrut tuh perusahaan bangkrut itu. Oh keren banget kan. Terus saya tanya, itu dari mana? Orang lain ngomong. Telusuri, lah ternyata sih bla 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 gitu ya. Oh mantan dari saya ternyata dia. Ya. Pertanyaannya, apakah dia kecewa dengan saya? Dia nggak kecewa dengan saya, tapi dia pengen banget bikin move gitu. Ya. Itu jaringan Bapak. Jadi saya Bu Amen, jaringan saya, iya. Jaringan saya Bu Amen. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian, prinsip yang saya pegang yang penting bukan saya ninggalin. Yang ninggalin adalah mitra saya. Apa yang terjadi Bapak? Ternyata dari beliau lahir 2 LED di bawah. Masih ya? Ya, jadi lahir 2 LED di bawah orang ini Bapak sekalian. Kalau saya mau terus-terusan bad mood gara-gara dia, rugi saya. Kenapa? Karena beliau sudah namanya ED itu pasti udah punya mitra dong, ya kan? Ya udah saya tinggal gali ke bawah, karena nih mitra-mitra potensialnya saya bina, saya tarik ke atas, saya selamatkan. Karena mentor ED ini udah mulai terkontaminasi, alhamdulillah. Lahirnya 2 LED, 2 LED loh, bukan 2 ED, 2 LED. Alhamdulillah. Sampai hari ini aja. Bapak mulai nyari-nyari ini. Oh iya, siapa yang gitu? Tapi yang jelas si Edi itu udah ninggalin saya ofisnya. Nah pertanyaannya Bapak dan Ibu, apakah dia masih nyapa saya? Udah nggak nyapa saya. Apa saya masih nyapa dia? Nomornya udah nggak tahu saya. Udah ganti, udah segala macam. Dan saya tidak peduli. Dan bukan karena saya meninggalkannya, tapi karena saya ditinggalkan. Rasanya sakit. Dulu sakit benar asli. Dulu saya sakit. Dulu saya merasa ya Allah, udah saya perhatiin, udah saya kasih perhatian, udah saya pokoknya apa sih yang diminta kali presentasi, ayo kemana Bu? Oh, Pangandaran. Jauh apa dekat? Jauh. Mana saya nyupirin? Ya, dia berdua tidur, saya nyupirin. Sampai di Pangandaran, saya presentasi. Ya kan? Begitu lapar, saya praktir. Begitu cari penginapan, saya bayar penginapan. Ya, beli bensin, saya bayar bensin. Bayar tol, saya bayar tol. Jadi saya sakit waktu itu, bener tuh, saya sakit. Tapi orang nggak tahu terima kasih ya gitu loh. Tapi Bapak Ibu, kalau saya ke bawah bad mood, rugi saya. Saya rugi, buat apa saya lama-lama bad mood? Saya langsung banting setir dan saya langsung cari siapakah mitra-mitra di bawah beliau yang punya potensi untuk saya angkat Bapak Ibu sekalian. Dan alhamdulillah ketemu. Ya, ketemu, saya searching, saya dampingin, saya bina, dan alhamdulillah sekarang jadi LED. Dan alhamdulillah sampai hari ini masih LED. Jadi Bapak dan Ibu, manusiawi kalau kita dikecewakan sakit. Tapi ingat, jadi gak manusiawi kalau kelamaan sakit. Itu udah gak manusiawi, itu udah gangguan setan semua. Manusiawi kita kecewa, wajar manusia, ada rasa kecewa, namanya manusia. Kalau malaikat gak ada kecewa. Ya, tapi ingat, jangan lama-lama kecewanya. Manusiawi kalau kita kadang-kadang
down gitu ya, kita down gitu ya, kita menganggap wah omset naik, ternyata stuck atau bahkan cenderungnya drop, akhirnya membuat kita down. Itu manusiawi Bapak Ibu, biasa menurut saya. Yang sangat luar biasa mereka yang sudah mengalami ini semua nih, kecewa, terus kemudian marah, terus kemudian down, terus kemudian drop, tapi dia masih mau bergerak, itu luar biasa. Ini yang saya bilang, setan bakal takut sama orang kayak gini. Tapi setan akan bersahabat dengan mereka yang kecewa, dengan mereka yang marah, dengan mereka yang down, dengan mereka yang drop, terus mempertahankan ini semua. Itu sahabat-sahabat setan. Kenapa saya katakan demikian? Biasanya Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang seperti ini terkategori sebagai orang-orang yang saya yakin akan tidak produktif hidup. Dan mohon maaf banget ya Bapak Ibu sekalian, inilah yang kadang-kadang kita harus kita hindari. Kita dianggap ada tapi tidak. Kita ada tapi dianggap tidak. Bapak Ibu hati-hati. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan seringkali kita gagal move on. Gagal move on. Kita udah tahu harus move on, tapi Bapak Ibu sekalian, ketika sudah disematkan dalam kata depan move on yaitu gagal move on, Bapak Ibu sekalian, saya katakan inilah masa di mana Bapak Ibu sekalian kita mati sebelum masa kematian kita sesungguhnya. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, untuk menghindari itu semua, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat supaya kita tidak kutuwati syaitan, tidak menjadi sahabat-sahabatnya setan, Bapak Ibu sekalian? Kenapa saya katakan demikian, Bapak dan Ibu? Karena hari ini kita butuh orang-orang yang secara tangguh dia harus menjadi pasukan-pasukan yang bisa menangkal gangguan-gangguan setan, Bapak Ibu sekalian. Saya ingin contohkan hari ini, Bapak dan Ibu. Kenapa penting kita menjadi orang yang punya kekuatan, punya power? Ya. Karena orang yang punya kekuatan, orang yang punya power, Bapak Ibu sekalian, dia bisa menjadi salah satu pendukung terjadinya perdamaian ataupun salah satu menjadi faktor pendukung terwujudnya kemaslahatan umat gitu. Tapi syaratnya harus punya power. Ya. Bapak dan Ibu, coba lihat deh gimana Rusia sekarang lagi bombardir Ukraina dan Ukraina lagi meminta banyak dukungan dari negara-negara Eropa. Tapi si Rusia ini itu ngerasa terserah yang mau bantuin sekian banyak terserah. Kalau kata Putin, saya pencet sekali tombol nih, nuklir keluar, ambles Bapak Ibu sekalian satu negara. Gitu. Artinya apa Bapak dan Ibu sekalian? Orang yang punya power, ya kalau dalam perspektif powernya digunakan untuk kebaikan dan kebenaran Ibu sekalian, maka saya yakin kalau itu adalah dalam kumpulan sebuah masyarakat, pasti masyarakatnya soleh-soleh Bapak Ibu. Sebaliknya, kalau orang yang punya power hari ini adalah orang yang justru tidak mendukung masyarakat pada ketaatan, belangsak masyarakat. Saya yakin Bapak Ibu. Saya pergi ke daerah Darmasraya, di daerah Darmasraya itu saya presentasi keliling, dan Bapak Ibu sekalian saya kaget banget gitu ya. Orang yang membawa mobil yang nyupirin saya itu bilang gini sama saya, Pak, tadi jangan kaget ya, ada rumah bagus banget Pak. Pengusaha dia Pak. Iya pengusaha, gitu ya, pengusaha. Saya tanya pengusaha apa Pak? Miras. Yang lebih ngeri lagi, rumahnya itu bersebelahan dengan masjid besar. Saya bukan nyebut masjid agung, tapi masjid besar. Masjid besar, rumah ini nih pedagang mirasnya terkenal di Santero Sumatera Bapak Ibu sekalian. Gede rumahnya. Saya bilang, kenapa orang masjidnya nggak ada demo? Kalau kita tahu itu adalah tempat fabrikasi minuman keras. Apa? Saya tanya, kenapa kira-kira pada kamu demo? Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Gak punya kekuatan apa kira-kira? Masa? Nyumbang banyak. Seperti donatur, nyumbang sama lingkungan. Masjidnya maksudnya dia donatur di masjid. Kalau masjid saya nggak tanya spesifik. Sama Tapi lingkungan. sekali, tapi kepada ibu. Masyarakat. Ya, enggak, Bu. Dia preman. Bagaimana mau kontribusi sama masjid? Satu masalahnya takut. Dia preman. Iya, preman. Dia bisa pakai apa? Dia bisa bayar preman lagi sama orang yang musik. Jadi Bapak sekalian ini preman, asli preman. Kalau ditanya agamanya apa? Muslim, Islam. Tapi preman. Gitu. Dan Bapak sekalian coba diperhatikan. Kalau kita yang punya fabrikasi besar dan yang punya fabrikasi besar itu orang baik, orang soleh, kira-kira banyak premanisme? Enggak. Kenapa? Karena yang akan kita inisiasikan adalah kebaikan demi kebaikan. Ada premanisme, sikat. Ada miras, sikat. Begitu Bapak Ibu punya power. Makanya Rasulullah SAW ngajarin sama kita, kalau kita melihat kemungkaran, ubah dengan tangan.
bisa dengan lisan ngomong kita gitu kan, ngomong nggak apa-apa. Dan itulah semangat lemah iman. Aduh Bapak Ibu, masa mau terus-terusan jadi orang yang bilang lemah iman? Saya nggak mau. Gitu. Kalau mau fight berantem gitu bahasanya. Kenapa? Kita punya power. Kita punya power Bapak Ibu sekalian. Nah, power itu harus mulai diwujudkan satu yang saya contohkan. Orang yang punya banyak hutang punya power. Kenapa? Karena orang yang punya hutang, orang yang punya banyak hutang, apalagi dia kalau ketemu dengan orang yang memberi hutang, ada yang bawa dan wajahnya tertunjuk. Coba kalau ibu-ibu dan bapak sekalian hari ini bonus gede-gede di hari 100 juta, 200 juta, nggak punya hutang, kira-kira jalan gimana? Jalan biasa aja sebetulnya, kita jalan biasa aja, cuma tuh agak enak gitu maksudnya. Jadi gimana bos sekalian? Agak melatih. Coba saya tanya bapak dan ibu sekalian, nih kalau kita hari ini katakanlah kita melihat kemungkaran, terus kemudian bapak ibu sekalian, kita ini di kantong kita udah gagah banget bapak sekalian. Ya, terus kemudian kalau saya harus lapor ke kantor polisi, saya gagah ke kantor polisi, pol, sini pol, gitu ya. Saya panggil polisi gitu kan, tolong bantu saya ini dan seterusnya. Udah di tengah jalan nih kita servis lah. Gitu sekalian. Bahkan Bapak Ibu ini terang-terang saya lakukan Bapak Ibu. Ini terang-terangan saya lakukan. Ya, kalau Pak Jun senapanya beneran, kalau saya bohong. Saya sampai beli senapan Bapak Ibu. Saya beli senapan yang ada magazinnya, ya. Itu untuk apa? Buat ngusirin orang-orang yang kayak begitu Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi saya naik mobil sama anak saya nyopir gitu ya. Udah mobil saya kasih strobo, ya. Ada yang suara-suara sirine tuh, kayak polisi-polisian. Itu saya samperin Bapak sekalian, saya bubarin orang kabur Pak. Jadi saya cuma pegang senapan angin sebetulnya Pak, cuma kayak beneran gitu. Itu orang kabur Pak, dan saya gagah gitu. Saya nggak ngerasa kenapa? Karena tadi saya merasa ada sesuatu yang mempowerkan saya gitu. Pertama Bapak Ibu sekalian, ternyata orang yang hari ini punya uang banyak dan itu digunakan untuk kebaikan, itu dia rasa-rasanya tuh super power gitu sekalian. Ya. Dan kalau kita lihat hari ini Bapak Ibu sekalian, bagaimana orang-orang yang sebaliknya, ya katakanlah dia terhimpit oleh hutang yang nilainya besar, maka Bapak Ibu sekalian boro-boro diajak untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Untuk melakukan amar ma'ruf aja itu gak semangat gitu. Dia gak semangat Pak, apalagi nahi mungkar. Kondisi kaum muslimin di Indonesia secara menyeluruh Bapak Ibu sekalian hari ini itu sangat terpuruk. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Salah satu indikatornya adalah dengan maraknya orang-orang yang bikin usaha, saya sebut saja namanya pinjaman online. Itu sudah masuk ke setiap relung-relung rumah tangga kaum muslimin. Pinjol Bapak Ibu sekalian. Itu udah titik nadir kehancuran Bapak Ibu sekalian. Dan ternyata pertanyaan besarnya adalah, ada nggak orang yang minjem dari pinjol? Ada nggak yang minjem dari pinjol? Pinjaman online. Banyak banget. Bahkan sampai kelas ustadz aja minjem Bapak Ibu. Ustadz minjem. Hari kok dari mana? Oh dia dapat rumah. Itu Bapak Ibu sekalian sekarang begitu dia berkeliaran Bapak Ibu coba perhatikan. Orang yang usahanya kayak gini aja semangat Bapak Ibu. Kenapa kita yang di HNI nggak semangat? Orang yang gini tuh pakai server bahkan gitu ya. Berapa kali langkah ngeklik tek clear, cair itu uang. Ya, dan Bapak Ibu sekalian apa yang terjadi? Ini adalah titik nadir di mana kondisi kaum muslimin di Indonesia mobil khusus ya sekarang sedang betul-betul menjadi kaum muslimin yang jumlahnya banyak terbesar di dunia tapi seperti buih di lautan. Dan salah satu ujian terbesarnya adalah dari aspek ekonomi hari. Itu nggak bisa dipungkiri. Ya, Bapak Ibu tadi yang saya bilang ustaz itu datang ke rumah Bapak sekalian macam-macam. Ada satu orang ustaz yang pinjam sampai 40 titik pinjol. Ini ustaz tuh Bapak Ibu. Ibu, Bapak bayangkan, apalagi yang kelasnya bukan lebih ngeri Bapak Ibu. Jadi saya bilang ya Allah. Bahkan sampai ada yang datang, Farid, tolong dong, saya dibantu. Ya Ustaz, gimana? Saya dibantu di take over utang saya. Emang berapa utangnya? 4 miliar. Innalillahi. 4 miliar Bapak Ibu sekalian. Saya bilang, buat apa saya bantuin Ustaz gitu? Walaupun Anda Ustaz, 4
4 miliar nih Bapak Ibu sekalian. Ngapain? Mendingan saya pakai buat bisnis perumahan. Kan gitu. Ya. Jadi Bapak sekalian, artinya kalau sampai di kalangan orang yang sudah ngerti tentang agama masih terjerumus dengan yang model kayak gini, itu tandanya umat kita hari ini dalam kondisi yang titik kritis Bapak Ibu. Apalagi orang yang biasa-biasa aja. Ya, yang suaminya baru di PHK, mikir biasanya bisa memberikan nafkah pada anak istri, ternyata nggak bisa saat ini. Dia gampang aja, udah cari aja, udah ceklek, minjemnya gampang, bayarnya susah. Apalagi Bapak sekalian gagal bayar, langsung naik bunganya. Bahkan Bapak dan Ibu ada lagi Ustaz juga nih, Ustaz juga nih. Itu bilang ke saya, Pak Ari tolong bantu saya, rumah saya mau disita. Kenapa Pak? Ya, karena ternyata bukan hanya dari pinjam, tapi dia juga pinjam dari bank-bank yang nggak jelas namanya. Dan istri saya nggak tahu. Tapi ternyata ketika eksekutor sudah datang ke rumahnya, sekalian tahu nggak istrinya? Pingsan. Jadi selama ini, Abi pinjam kita buat ngasih makan kita, anak-anak kita. Nggak bisa ngomong suami. Yang ada datang ke tempat saya, sudah salah urusan bisa pinjam Pak. Makanya saya bilang, kalau ada orang-orang yang datang minta tolong, saya cuma gampang satu pertanyaan saya. Bukan tanya seberapa jumlahnya. Anda berapa kali selama mengajar dari Sumatera? Rata-rata belas. Ya itu krisis iman. Krisis walaupun Ustaz itu kan nyampein. Kalau nyampein cuma sekedar ngomong, bagus sekalian. Itu gampang. Cuma masalahnya adalah bisa diterima sama audiens gitu. Kalau saya udah bisa bedain. Orang yang cuma sekedar ngomong, memberikan nasihat-nasihat, tausiah-tausiah, tapi maaf ya, yang tidak menjalankan apa yang dibicarakan itu kering saya, nggak kena. Dia jadi, kok kayaknya jabut banget deh gitu. Jargoni. Dan kita sebagai audiens itu terasa. Nggak kena saya. Tapi ada orang yang tampilannya sederhana, kata-katanya masuk, bisa diterima, saya yakin ini pasti rugiannya bagus. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, jadi saya katakan kita gagah gitu ya, kita gagah. Orang datang, kalau memang benar saya pinjemin Bapak Ibu. Dan kalau sudah dikeluarkan uang, itu udah jangan biarkan kan? Saya jangan biarkan kan? Iya. Tapi saya milih, terserah saya mau ngasih apa enggak gitu. Ya. Dan Bapak Ibu saya bersyukur ternyata bonus yang kita dapat dari HI ini Bapak sekalian, Masya Allah luar biasa. Bahagia sekali bisa membebaskan orang dari hutang. Tapi tadi saya nanti kalau ada orang yang memang punya tabiat, saya nggak mau. Tapi kalau yang memang yang baru tergelincir, saya bantu. Saya bantu. Dan jumlahnya rata-rata dari yang 1 juta loh, rata-rata dari 10 juta, bahkan dari 50 juta. Dan saya akan cek dulu, akan screening dulu kalau memang dia nggak punya talent penghutang, oke, saya kasih. Ya nggak ada tulisannya. Bismillah saya transfer, paling di cetakan transfer saya tulisnya pinjaman gitu. Tapi nggak tertarik saya. Karena orang-orang yang seperti itu biasanya lebih cenderung pada oportunis. Orang-orang yang kayak gitu, orang-orang yang kalau saya bilang orang susah. Siapa orang susah? Adalah mereka yang gampang susah. Ya, maunya mikirnya ngutang, gampang gitu. Gak ada di mana-mana yang ngasih utang atau dipersulit, pinjol itu mempersulit itu kan. Rata-rata pinjol itu mempermudah. Ya. Dan sekarang rata-rata pakai keagunan. Tapi Bapak Ibu, jangan mentang-mentang nggak pakai agunan, rumah kita jadi disita. Mereka udah mulai lebih dalam dari itu, lebih gila dari itu. Oke Bapak dan Ibu, ini kondisi secara umum umat Islam di Indonesia. Boleh jadi ada di sekitar kita. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, kita juga harus punya tuh salah satu target yang harus membuat ketika kita down, ketika kita drop, kita ingat yang tadi saya bilang ini bukan tentang kita, ini tentang banyak orang. Dan kita membersamai HMI targetnya adalah ingin berusaha untuk merubah wajah dunia Bapak Ibu, supaya orang-orang yang hari ini kelihatan tampak tidak berdaya tapi dia mau berusaha, itu bisa berdaya Bapak Ibu, bisa berubah insya Allah. Ya. Dan hari ini kita menjumpai orang-orang yang gabung HMI macam-macam. Kalau sekarang saya lagi dapat orang-orang yang mau pensiun Pak, belum pensiun, mau pensiun, Pak bisa nggak ya? Saya pensiun tahun depan Pak, mau aktif di HMI. Terus apa yang Bapak harapkan? Ya paling nggak saat pensiun nanti uang saya yang sudah berkurang, saya bisa gantikan jumlahnya dari penghasilan di HMI. Oh bisa Pak?
Ada yang 2 tahun lagi mau pensiun, daftar, alhamdulillah. Gitu. Dan sekarang sudah mulai muncul kesadaran itu Bapak Ibu sekalian. Mempersiapkan masa pensiun sebelum masa pensiun sesungguhnya. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau saya berjumpa dengan orang seperti itu, apa yang ada dalam harapan saya? Apakah dia jadi orang berhasil di HID? Dia mau. Enggak, Pak. Tugas seorang leader itu bukan memberhasilkan mitranya. Tugas seorang leader itu Bapak Ibu sekalian adalah mampu memberikan intuisi sukses kepada mitra-mitranya. Intuisi saja. Kita nggak bisa mensukseskan mitra kita. Kita nggak bisa memberhasilkan mitra kita, Bapak Ibu. Yang bisa adalah menyalurkan intuisi keberhasilan. Nah, salah satunya adalah yang hari ini sedang kita bicarakan lewat service, Bapak Ibu. Ya, kalau kita ngumpul gini kan terbatas waktu. Kalau saya ngundang 400 orang, nggak bisa. Gitu. Makanya bagaimana hari ini kita ingin meluaskan intuisi para mitra-mitra kita agar mereka bergerak dan jumlahnya banyak, dan kemudian kita bisa pandu mereka dalam pertemuan klasikal yang nggak cuma sekali ketemu hari ini besok udah nggak. Gitu. Makanya di kelas service kita rancang 3 bulan, 3 bulan. Dan masya Allah Bapak dan Ibu, kalau ada di antara Bapak Ibu sekarang hari ini sudah ikut di kelas service, ya harusnya sudah ada perubahan, harusnya normal. Kemarin saya kedatangan tamu, ya alhamdulillah beliau seorang lulusan S3, ikut service, ikut kelas service, yang setiap produk HI itu kerjanya diuji di laboratorium. Jadi kalau Bapak Ibu dapat mitra kayak gini senang nggak? Oh, mari Pak, kalau nggak siap mental. Iya mana Pak? Saya beli di lab diuji. Ya kapsulnya diuji, apa diuji. Tapi masya Allah luar biasa. Kesimpulannya adalah ini produk bagus banget. Akhirnya Bapak sekalian, beliau ikut kelas service yang tadinya poin per bulan cuma 300 poin, setelah ikut kelas service itu menjadi 3.000 poin. Itu normal. Itu. Kenapa? Karena terbangun intuisinya. Jadi kalau sudah ikut kelas service tidak ada perubahan Bapak sekalian, something wrong. Jangan-jangan Anda ikut kelas service, masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Artinya nggak ada yang masuk begitu. Dimutain lagi Bapak Ibu sekalian. Nah karena ya Bapak Ibu sekalian, kita sebagai seorang leader itu tidak wajib mensukseskan mitra-mitra kita. Nggak wajib. Memberhasilkan mitra-mitra kita nggak wajib. Tapi kewajiban kita adalah Bapak dan Ibu memberikan panduan berupa intuisi sukses kepada mitra kita. Apa itu intuisi sukses? Mereka terbangun kesadaran. Mereka nggak usah dioprek-oprek, mereka bergerak. Mereka mau melayani mitranya. Mereka mau memandu mitra. Itulah intuisi sukses. Pak, tapi nggak sempurna Pak. Memang tidak ada yang sempurna di bisnis ini Bapak Ibu sekalian. Dan setiap kita hanya belajar untuk menyempurnakan diri. Nggak ada yang sempurna. Ya. Nah Bapak Ibu sekalian, untuk itu saya mengajak kepada kita semua, ayo mulai perbaiki. Kalau kita mungkin hari ini merasa kok kayaknya hari-hari saya bad mood. Oke, saya memaklumi, tapi tolong jangan lama-lama. Pak, saya kayaknya lagi drop, nggak apa-apa. Saya lagi butuh istirahat Pak, boleh. Tapi ingat jangan lama-lama Bapak Ibu. Bapak Ibu ada yang pernah naik gunung? Suka naik gunung? Suka lah begitu. Ya Bapak Ibu, yang lain selain Bu Ena, siapa lagi? Kesannya apa Bu? Capek. Kaget saya. Kesannya apa? Ya emang capek. Senang ya Pak? Bapak dan Ibu, saya juga punya kebiasaan, punya hobi, senang saya naik gunung. Jadi kalau berwisata, kalau disuruh pilih antara pantai dengan gunung, saya pilih gunung. Ya kata anak saya, bosan nih gunung terus, pantai dong. Enggak, pantai banyak pasirnya, kotor mobilnya. Ya memang gitu alasan saya. Padahal memang saya senangnya ke gunung Bapak Ibu. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, orang yang bertipikal climber, pemanjat Bapak Ibu, yang naik gunung ya, walaupun hakikatnya tidak manjat tapi kan dia nanjak gitu ya. Saat mereka capek Bapak Ibu sekalian, mereka harus istirahat. Tapi ingat, nggak boleh istirahat lama-lama. Begitu istirahat lama bisa hipotermia. Hati-hati Bapak Ibu. Apa tuh hipotermia? Rasa dingin yang masuk dari telinga kita, dari semua akhirnya, dan kemudian kita sama sekali sulit untuk menggerakkan jari-jari kita, apalagi kaki-kaki kita. Kalau sudah terjadi seperti itu, sekalian alamat Bapak Ibu bisa jadi bangke di gunung. Kalau ada yang lihat, bisa jadi evakuasi. Kalau nggak ada, jadi bangke. Ya. Jadi pengalaman naik gunung itu kan bisa kita ambil pembelajaran. Kalau kita capek istirahat, kalau kita haus minum, tapi juga nggak boleh. Benar, begitu kelar nih 3 gelas, bukannya fresh, makin capek.
Bahkan saya dapat training dari mentor pendaki saya gitu. Kalau lagi haus nggak boleh minum. Ya, bolehnya apa? Makan buah. Udah pokoknya apa? Sekarang buah apa? Apel. Oh ya makan apel. Satu. Apel mengenyangkan dan memberikan suplai air. Jadi yang saya katakan tadi, kamu pun istirahat harus produktif istirahat. Termasuk Bapak Ibu. Saya ingin ingatkan. Berapa jam Bapak Ibu sekarang pegang HP dalam sebulan? 24 jam. 24 jam. Berak aja bawa saya. Invaliidasi. Coba Bapak Ibu sekalian perhatikan. Sambil ngedit Pak Ari. Iya, oke. Sambil ngedit Saya- buat video. Saya tanya nih, Bapak Ibu, berapa lama Bapak Ibu sekalian pegang HP? Pertanyaan berikutnya adalah berapa banyak uang yang Bapak Ibu hasilkan lewat HP? Belum banyak. Kalau Bapak Ibu sekalian hari ini terlalu banyak pegang HP dan tidak menghasilkan uang, mohon maaf Bapak Ibu, itu khutuwatis syaitan, itu teman setan ya. Kita senangnya stalking, ngelihat status Facebooknya Pak Ari, apa ya Pak Ari posting apa ya? Iya. Terus Iya. mikirin, kok begini ya Pak Ari? Kok bisa ya? Gitu aja kerjanya tuh. Kok begini ya? Ih, kok nggak bosan sih? Gitu terus pikirannya dan akhirnya kita gagal move on melihat status orang. Pindah dari status yang satu ke status yang lain. Dan dari Facebook pindah ke Instagram. Hari-hari kita nggak terasa azan zuhur. Allah zuhur. Maka habis makan bobo. Bangun cari lagi status yang lain. Gitu. Kepoin lagi, cari lagi. Kok Pak ini nggak adil banget ya? Yang dapat reward dia lagi. Akhirnya mikirnya jelek. Itulah orang yang sudah terkena kutuan setan. Teman-teman setan tuh kayak gitu. Mikirnya bawahnya jelek, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita evaluasi deh diri kita hari ini. Kalaupun yes, Bapak Ibu sekalian pegang handphone. Saya mau tanya, udah ngasih duit belum handphone? Kalau belum Bapak Ibu sekalian, berarti lebih banyak waktu terbuang lewat handphone kita Bapak Ibu sekalian. Dan itu tandanya Bapak Ibu sekalian menjadikan handphone sebagai pembunuh, silent killer buat diri kita sendiri. Hati-hati Bapak Ibu. Bapak Ibu mau tahu nggak saya pegang HP jam berapa? Saya pegang HP pagi. Yang selesai kemo lain, saya pegang handphone. Saya sama mitra. Selesai, saya sholat subuh di masjid, tilawah Quran. Selesai tilawah Quran, saya lihat lagi perumahan yang belum saya sapa. Ya, perumahan yang belum saya sapa. Saya bikin selesai, saya olahraga. Ya, saya olahraga kemana ke grobes gitu ya. Selesai olahraga, saya mandi, ya mandi lagi tuh, jadi mandi 2 kali tuh sepagian. Ya, saya mandi, terus saya berangkat ke sekolah. Ngapain ke sekolah? Melihat kondisi sekolah. Kan saya berhenti di sekolah. Saya lihat kondisi sekolah, saya sapa dari mulai direktur saya sapa, ya terus kemudian kepala sekolah, anak-anak saya sapa gitu. Udah tuh selesai, nanti saya atur waktu, saya ke BC. Itu kalau saya nggak ada kegiatan ya, maksudnya nggak ada kegiatan keluar yang janji dengan siapa, saya ke BC. Biasanya kalau udah di BC saya janjian, walaupun hanya kadang-kadang janjian sama 1 orang, janjian sama 2 orang, nggak ada masalah, janjian. Ya, terus saya pulang kapan? Saya targetkan pulang sampai rumah asar. Ya, terus asar ngapain? Ngapain lagi kira-kira? Ngobrol sama warga. Kan warga lagi pada pulang kerja, saya nyambut. Gitu ya. Oh ya gitu kan. Ada yang bikin capek, iseng aja gitu. Karena saya ingin membangun image gitu, bahwa saya bukanlah orang sibuk, tapi saya produktif gitu. Saya bukan orang sibuk, saya produktif. Itu yang penting, jangan kelihatan sibuk tapi tidak produktif. Yes. Tapi tidak produktif. Poin nggak nambah-nambah, mitra nggak nambah-nambah, gitu ya. Begini aja, wah kelihatannya sih di pojokan gitu. Ya, kerjaan emang gitu. Prosesnya kalau bikin video Pak. Iya, Bu Amel oke lah. Ada video bagus. Ya, saya kadang-kadang saya bikin status apa, jadi video sama Bu Amel. Makasih Bu ya, sering-sering Bu. Tapi Ya. itu bikin lama Pak, karena saya nyari ini dulu. Gak apa-apa, itu produktif namanya. Gak apa-apa. Yang saya tidak bolehkan adalah sering ngepoin status orang dan kita terbawa pada emosional orang lain. Ya, Bapak dan Ibu, saya mau tanya mungkin ini masih ada waktu kan? Oh, iya, masih ada waktu. Ini belum masuk materi loh. Bapak dan Ibu, sering lihat nggak orang-orang yang lagi pada pamer-pamer mobil tuh, Lamborghini, apa segala macam gitu ya? Dan kemarin sudah beberapa orang ditangkap tuh, ya. Iya, gitu. Saya udah curiga Bapak Ibu, curiganya begini. Ini orang katanya income-nya puluhan miliar, ya. Terus kemudian dia bagi-bagi di jalan.
Itu nggak logis banget. Kalau saya punya puluhan miliar Bapak Ibu, nggak mungkin saya cuma bagi-bagi 100.000. Ya sekarang aja saya nggak bagi-bagi 100.000. Saya bilang ke istri saya, ini orang endorse, posting, bikin channel YouTube gitu ya, katanya puluhan miliar penghasilan bulanannya. Saya bilang ke istri, itu bagian kita ya nih, bagi-bagi jalannya gitu ya. Jadi saya kan lihat Bapak Ibu paling bawa 10 juta itu buat kali jalan 10 juta, ini mah gak imbang banget sama penghasilan puluhan miliar. Bagi-bagi ternyata Bapak Ibu sekarang ngeri banget. Itu hanya sebuah lip service yang menggambarkan glamor di tengah masyarakat kita dengan jumlah kebaikan yang kelihatannya wow, tapi masyarakat kita kebaikan. Kalau kita yang sadar dan imbang tuh apa yang dia expose dengan jumlah penghasilan dia setiap bulan. Dan ternyata penipuan. Ya, jadi nggak usah terkecoh Bapak Ibu. Kita lebih baik sibuk dengan aktivitas kita di hari. Sibuk aja. Jangan sibuk, produktif. Ya, karena orang pegang handphone nggak tentu dia sibuk. Ya, wah saya udah PCA Pak Ari, alhamdulillah. Bener PCA, iya Pak Ari. Saya mengunjungi ke rumah teman saya, alhamdulillah, barakallah ya Pak. Ngomong apa Pak? Ya saya cerita tentang masa lalu. La ilaha illallah. Itu namanya nostalgia Pak. Ya, Bapak ngomong PCA. Begitu saya tanya mau gabung nggak Pak? Itu dia Pak. Kayaknya belum berminat gabung. Emang Bapak cerita apa aja? Cerita produk? Iya Pak, kita cerita tentang pengalaman masa lalu kita masing-masing. Kelihatannya sibuk, lapor sama mentor, tor lagi home setting, lagi PCA. Yes betul, sama sekali nggak keluar omongan tentang kayak gitu. Ya. Itulah orang yang saya bilang, dia sibuk tapi tidak produktif. Ya mendingan kita membangun image pada diri kita. Saya bukan orang sibuk, tapi saya produktif. Artinya orang ketemu kita di mana kita layani. Itu tadinya kita nggak sibuk. Itu baik. Contohnya, mari bisa nggak ngisi arisan? Apa Bu? Nanti sore. Ya Allah. Ini ibu minta saya memaksa. Tapi sudah diizin Pak pengurus. Iya saya tanya dulu. Ibu minta saya memaksa. Saya bilang, oh masuk acara arisan sore. Ngasih tahu jam 2 siang. Jauh lagi. Ya, saya kepengen pada yang ngisi. Saya tanya aja. Ini peserta arisannya pada jadi member? Belum. Kok nggak mau? Saya hanya akan datang kalau dia sudah member. Oh gitu Pak. Sekarang jadi Pak nggak mau. Bukan saya nggak mau. Saya kasihan sama ibu. Kalau terus-terusan saya ngisi di arisan, ibu udah nggak bisa apa-apa. Itu sama saja saya mau kebiri potensi ibu. Harusnya udah ibu aja yang tampil gitu. Tapi saya jelek apa-apa, memang ibu jelek. Gitu. Ya. Saya ngomongnya masih nggak ini Pak, ngawur apa bagus. Gitu. Daripada ibu terlena ngelihat saya ngomong, gitu ya. Dan ibu nggak pernah mau mulai, dan ibu nggak pernah tahu bahwa ibu punya potensi dahsyat gitu. Udah akhirnya jadi nggak saya? Jadi nggak saya lagi enggak ini paling kalau bisa memang saya nggak bisa gitu. Harus sedikit sama pengurusnya salah sendiri. Saya bilang ibu izin dulu baru bilang saya salah ya. Nah Bapak Ibu sekalian, yang harus kita persiapkan adalah Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah inputan pada pikiran kita. Ya inputan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian kurang lebih begini Bapak Ibu sekalian. Nih ada yang namanya input. Input ini ada pada mindset kita, pada pikiran kita. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, inputan pada pikiran kita nggak benar. Kayak tadi tuh, Ibu kayaknya lagi sepi atau boleh ya? Iya Bu, itu udah racun itu Bapak Ibu. Kenapa nggak bilang ya biasa kalau jadi orang usaha, kadang naik banget gitu loh Bapak Ibu. Bisa nggak kayak gitu mentalnya Bapak Ibu sekalian? Jangan kadang naik gitu Bapak Ibu. Saya bilang itu namanya pikirannya sudah teracuni. Saya kalau dibilang kayak gitu, hari kayaknya lagi di rumah terus nih, lagi nggak banyak kegiatannya. Iya sih kadang-kadang memang kegiatannya banyak, kadang-kadang banyak banget. Jadi orang, ya apa ngeliat kita apa? Memang dasar motivator. Kan positif semuanya. Motivator gitu. Ya alhamdulillah. Ya tokonya sepi ya. Iya nih covid. Ya nyalain covid. Malah naik. Iya nih pandemi orang pada mau belanja. Nyalain orang lain. Ya, please, kalau ada orang yang bilang lagi turun ya omsetnya ya, iya, namanya juga bisnis, kadang naik, gitu Bapak Ibu, itu namanya input yang benar buat makanan pikiran kita Bapak Ibu sekalian. Ya, namanya juga bisnis, jawabnya kok, namanya juga bisnis, kadang naik, kelihatan Bapak Ibu lagi turun juga. Kalau bukannya banyak turun, kelihatan tuh, pasti kelihatan.
jawabnya gitu ya. Itu dalam rangka untuk memberikan nutrisi sehat pada pikiran kita, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi tolong hati-hati nyebut sesuatu itu, hati-hati dari mulut kita. Karena kalau udah tersebut itu hasil dari godokan sini, Bapak Ibu. Hati-hati. Ya. Dan saya pesan Bapak Ibu sekalian, terlintas aja nggak boleh. Ayo sama-sama lagi. Terlintas aja nggak boleh. Apalagi sampai disebutin. Apalagi sampai disebutin. Kelihatannya kok ibu yang berdaya ya. Semangat. Kenapa emang? Jangan semuanya itu. Maksudnya, ya gara-gara COVID nih, jadi banyak dipangkas gaji bapaknya. Kasihan ya, ya, pengemis namanya Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, kalau ada orang begitu, Bapak Ibu sekalian, bilang sama kita, Bapak Ibu, bilang sama mereka, Ibu gak usah khawatir. Ibu jangan lihat saya hari ini, nanti saya akan buktikan. Saya akan lebih hebat, 1000 kali lebih hebat dari hari ini. Nanti orang-orang berada Bapak Ibu. Jadi kalau ngomong sama Ibu ini. Dan doanya itu semuanya doa baik-baik buat kita. Tapi kalau kita udah masak muka malas, Bapak Ibu, wajar orang lain ya semoga bisa segera keluar dari masa susah. Gitu enak banget. Iya, ya satu hari mudah-mudahan hidupnya nggak sengsara terus. Jadi, apaan sih? Coba yang enak gitu. Yang enak apa Bapak Ibu? Tadi yang saya bilang yang lagi susah ya. Ya biasa lah namanya hidup. Ada senang banget gitu Bapak Ibu. Jadi rasa susahnya tuh nggak disebut. Biasa susah. Iya. Aduh, repot deh kalau kayak gitu ya. Bapak Ibu, ini dia. Ini faktor utamanya. Apa yang kita input pada pikiran kita berupa sumber informasi, Bapak Ibu sekalian, itu sangat memiliki pengaruh yang besar terhadap aktivitas gerak kita secara fisik. Saya ulangin ya. Apa yang kita input masuk pada pikiran kita akan punya pengaruh yang sangat besar pada gerak fisik kita. Jadi kalau input pikiran kita lebih banyak sesuatu yang nggak nyegerin, maka pasti gerak kita memble, Bapak Ibu sekalian. Maka pasti gerak kita itu dianggap bikin sesuatu yang, maaf ya Bapak Ibu, pernah nggak ketemu sama orang yang kalau kita temui itu cuma bikin enak doang? Ibu kok datang? Kenapa? Gara-gara saya lagi bilang saya. Apa sih Mari? Sumpah, saya bilang ibu kok jadi enak gitu. Kenapa? Karena kebanyakan pikiran negatif. Orang yang pikirannya terlalu banyak negatif, Bapak Ibu, itu kalau lama-lama kita bersama itu orang enak. Makanya kalau ibu bapak melihat orang gila, jangan lama-lama kata-kata ketularan gila. Sumpah Bu, beneran hati-hati. Kalau Bapak Ibu sekalian lihat orang gila di pinggir jalan lagi makan di sampah, Bapak Ibu ngeliat ini. Pengen lagi. Insya Allah Bapak Ibu bener, hati-hati loh dengan mata. Makanya ada pepatah dari mata turun ke ketularan gila Bapak Ibu. Ya, hati Bapak Ibu. Jadi kalau melihat orang lagi agak-agak sedeng, yang kebanyakan energi negatif, itu kalau ngobrol jangan begini. Ujung-ujungnya begitu kita dipindah pendapat, iya sama, saya juga lagi susah. Begitu. Saya nggak mau tuh melihatin orang lama-lama. Pokoknya saya akan gocek matanya. Gitu. Saya akan gocek matanya gitu. Kalau yang kelihatan orang semangat, tapi sekarang enak tidak pantengin karena ketularan semangatnya. Dan itulah pengaruh besar dari sebuah inputan proses berpikir atas hasil informasi yang ada di sekitar kita. Termasuk pandangan-pandangan yang aneh-aneh pada kita. Masih hadiah buku. Satu buat Mel. Itu buat Bayi. Ini duduknya kok pas begini? Satu buat segera kembali saya lagi. Ini wajib dibaca Bapak Ibu. Ini buku wajib dibaca karena saya sudah berikan kepada para LED. Ya, saya sudah berikan kepada para LED dan alhamdulillah responnya bagus banget ya. Dan saya minta bacanya bareng-bareng sama suami. Jadi, oke, baca bareng. Maksudnya tuh gak begini. Gantian bacanya. Ya, dan saya minta nanti foto bareng sama suami saya. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan. Makanya good leader adalah good reader. Good leader, good reader. Maksudnya apa? Leader yang baik, dia adalah pembaca yang baik. Ya, dia harus senang membaca. Termasuk Bapak Ibu sekalian, di samping membaca buku,
kita juga membaca fenomena di sekitar kita, dan kita menjadi orang yang punya aware, yang punya sense of belonging yang lebih dibandingkan orang-orang biasa. Ya, yang kita punya kepedulian. Kalau melihat orang susah, bantu dia. Kalau melihat orang yang kelihatannya misalnya, ya perlu kita tolong dia, gitu. Ya, dan itu hanya bisa dimiliki oleh mereka yang memiliki karakteristik good leader. Siapa good leader? Good leader adalah good leader. Mereka yang suka membaca, termasuk membaca fenomena kebutuhan, bukan membaca yang baik ya, bukan, tapi membaca fenomena kehidupan kita, sehingga kita bisa memfilter informasi yang masuk pada pikiran kita, dan kemudian kita bisa memastikan setiap langkah kita itu akan selalu diarah. Ya, ini yang pertama. Ini penting banget Bapak Ibu sekalian, ya, yaitu terkait dengan inputan informasi. Ya, yang berikutnya Bapak Ibu. Input informasi yang akan mempengaruhi mindset apa saja sih? Yang pertama adalah Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan dosis husnuzon kita kepada Allah. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang begini, apaan yang saya begini? Apaan yang saya begini? Terus tiap hari begini gitu. Tapi nggak ngapa-ngapain, jadi nggak? Dia mau, ya Allah, langsung jadi gede. Jadi sih. Kata Allah tanya balik sama kita. Nah, Anda maunya apa? Kita minta terus, ya Allah, gitu ya. Allah maha mendengar. Cuma masalahnya kita nggak jelas, gitu. Kapannya juga nggak jelas, ngejalanin juga nggak jelas. Akhirnya nggak bisa jadi Bapak Ibu. Sama, begitu. Ketika LED, ya Allah, mau jadi LED, Allah nanya kapan? Ya, pokoknya tahun depan tahun berapa? 2024. Kan tahun depan. Apa 2025 gitu ya? Kan tahun depan. Ya pokoknya tahun ini nggak bisa. Kudu konkret jelas supaya gerakan kita itu terarah Bapak Ibu. Bismillah, saya mau dapetin bonus 10 juta pertama di HID ya Allah. Amin. Kita nggak perlu tanya, kalau nggak nanya saya ya kapan? Enggak, kita mah yang kudu sadar. Tanya lagi sama diri kita, mau kapan dapat penghasilan 10 juta pertama di HID? Sebutin. Insya Allah bulan April 2022. Jelas, mulut kita jelas. Kalau udah nyebut, gitu ya, udah nyebut nih, bohong kalau dia nggak mau bergerak. Tapi kalau cuma sekedar nyebut, ya sekali nyebutnya, gitu ya. Kalau tadi kan 3 kali, subuh disebut, zuhur disebut, maksudnya begitu Bapak Ibu. Asar disebut, sampai isya disebut, sampai qiyamul lail disebut. Bapak Ibu, ya Allah, mustahil kita tidak bergerak Bapak Ibu. Pasti bergerak. Nah, ini diantara kelemahan kita hari ini Bapak sekalian, nyebutnya kadang-kadang. Ya wajar, jadinya juga kapan-kapan. Karena kita nyebutnya kadang-kadang. Jadinya kapan paling? Kapan-kapan. Saya juga nggak tahu Pak. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, nutrisi pertama dalam pikiran kita adalah Bapak dan Ibu, yaitu memperbanyak dosis husnuzon kita kepada Allah. Itu dia wajib. Yang kedua Bapak dan Ibu sekalian, ya, apa tuh yang berikutnya untuk mempersiapkan mindset kita yang bagus, yaitu fantasi hidup kita bertebaran di muka bumi. Ngapain kira-kira? Tadi Pak, saya PCA. Yakin? Ngapain aja PCA? Ya, ngobrol masa lalu tadi, nostalgia gitu, apa segala macam. Itu bukan PCA. PCA tuh clear. Anda ngomong oke lah, bumbunya dikit, ada uang. Tapi endingnya, ya Anda harus ngomong ending. PCA namanya. Kadang-kadang PCA kita ngawur kepada Ibu. Hari ini PCA kemana? Ke pasar sambil belanja. Bawa produk Bu. Terus Ibu ngapain? Dia belanja. Itu bukan PCA, itu belanja. Gitu. Kalau PCA niat dari rumah, bawa tas, ada produknya, sekalipun berangkat ke pasar, tetap kita cerita, tetap itu produk keluar. Begitu Bapak Ibu. Mau silaturahmi PCA, kemana ke rumah saudara? Bawa produk Bu. Enggak. Terus ngapain? Ini silaturahmi itu bukan PCA. Yang namanya PCA lengkap silaturahmi plus cerita HID PCA. Gitu. Jadi nggak cuma sekedar silaturahmi. Saya penting keluar Pak. Keluar apa? Keluar rumah. Ngapain? PCA. Begitu ditanya secara definitif, ketemu tadi sama orang, ketemu cerita apa? Ya cerita tentang
tentang susah-susahnya hidup Pak. Ini orang peblingan gitu ya. Kelihatan dari rumah, keluar naik angkot, naik ojek, mana? PCA. Rumah siapa? Ada teman lama gitu ya. Baca saling curhat berdua. Itu bukan PCA. Yang namanya PCA clear, jelas. Anda ngomong HMI. Clear, jelas. Anda cerita tentang produk HMI. Itu PCA. Barulah kemudian Anda boleh ngomong, Pak Ari, saya ditolak. Yes, alhamdulillah saya diterima. Tapi sebaliknya, mereka yang begini Bapak Ibu, saya tidak pernah gagal dan tidak pernah ditolak. Itu tanda apa? Dia tidak pernah PCA. Itu tanda dia tidak pernah PCA. Saya tidak pernah gagal, saya tidak pernah ditolak. Berarti Anda tidak pernah PCA. Sepakat? Gampang nilainya. Orangnya sama. Saya siapa? Aman, aman apa? Ya, aman. Oke, gitu ya. Terus kita tanya, gimana Pak? Seminggu ini sudah berapa orang yang nolak Bapak? Alhamdulillah. Yang terima Bapak? Alhamdulillah. Ngomong. Yang nolak alhamdulillah. Yang terima alhamdulillah. Ngomong-ngomong, Bapak ketemu makhluk kasar atau makhluk halus? Gitu. Oh ternyata ditemui makhluk halus. Gak ada yang nolak. Gitu. Adanya berteman sama makhluk halus. Ya gimana mau nambah omsetnya? Gimana mau nambah mitranya? Gak mungkin. Ya, udah jangan cari yang susah. Cukup memprospek makhluk kasar. Jangan makhluk halus, susah nggak usah gaya-gayaan gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, faktor sinofil art ini persepsinya adalah PCA, dan PCA itu adalah Bapak Ibu sekalian, kita wajib buka mulut kita dan menyampaikan cerita seputar ini atau seputar produk. Kan udah enak banget sekarang. Ada emak-emak tuh Bapak Ibu sekalian yang curcol. Kenapa sih bedak gak keluar? Dalam hati saya, dananya bedak. Yang udah keluar aja mau dipakai apa? Ntar begitu bedak keluar, itu kagak jualan juga. Ini mah biasaan kan gitu. Ada lagi Bapak Ibu sekalian yang udah mulai kepo lagi nih. Udah mulai ada nih. Kapan nih itu keluar di instan? Kopi itu latte minum dulu. Hanya mie instan. Ntar mie instan keluar, baru beli, kopi nggak beli, instan nggak beli, ngomong doang. Jadi nggak ada syukurnya Bu, gitu loh. Ya, bedak keluar nanya lipstick, hari lip glow, apa lip glow? Mau apa gloss on gloss gitu ya? Ini kok orang senangnya nanya yang nggak ada gitu loh. Kenapa nggak bersyukur dengan yang ada gitu loh? Kan sudah ada tuh, ada deodoran, ya kan? Ada naik krim, syukur pakai pasarin. Ini kok senangnya nanya yang nggak ada. Giliran ada nggak dibeli. Hari ini kan zamannya anak muda senang ke kafe. Makanya hari ini keluar kopi latte cappuccino. Udah keluar cappuccino sama latte. Nggak beli Nggak juga. beli. Masih belinya rapalapi. Oh, rapalapi. Karena nggak jelas nih Bapak Ibu sekalian. Ya nggak, itu nggak jelas produktivitasnya. Fantasi rupin arti nggak jelas. Anda terlalu banyak nuntut begitu. Bapak Ibu doakan sebentar lagi nih instannya keluar. Beneran. Saingan Lemono loh. Saingan Lemono. Udah tenang aja ya, keluar insyaallah ya. Bapak Ibu ingat ya, jangan kufur ya. Begitu udah mie keluar, belajarnya terus. Ibu nggak beli kopi lagi, udah mie Pak. Beda nih sama kopi. Ya Bu, ntar begitu deh tuh. Kadang-kadang kan begitu kita kan. Begitu yang ini keluar, ini lupa. Udah nggak beli lagi. Mie keluar, dagang mie semua. Lu nggak jualan sevel lagi. Mie beda. Mie sama sevel beda. Ya, insya Allah Bu, insya Allah akan keluar dan keren banget. Itu Di deh. warung kopi aja kan udah mulai ada kopi. Nanti kita datang ya. Baik Bapak Ibu sekalian, itu ya fantasi real art kita, PCA-nya kita kudu benar. Jangan cuma asal geloyong ke sini, geloyong sana gitu ya. PCA. Ibu PCA dapat KTP sekarang dapat Pak. PCA di mana? Tukang fotokopi Pak. Ngutin KTP bekas. Tugas kita bukan mengutin KTP bekas. Tugas kita nyari omset. Ketemu dengan orang mau order produk ID. KTP-nya mana? Nggak usah diminta fotokopiannya, cukup di input atau di foto sebentar, keren. Itu tugas kita.
gagah di genealogi aku. Wih, lapor mentor, nambah netral mitra. Keren banget ibu yang berpunya ya. Alhamdulillah. Nggak taunya kerjasama sama orang kelurahan. Nyari daftar pemilih tetap. Yang buat pemilu. Dia kan itu kan data semua tuh, data masyarakat. Diikutin, lapor sama mentor. Alhamdulillah, oh hari ini PCA. Efektif banget. Ketemu sama sekretaris lurah tuh, keren. Dapat berapa orang? 100 tuh. Dahsyat. Coba dong ceritain gimana pengalamannya. Jadi gini toh, aku ketemu dengan sekretaris lurah. Aku minta Pak data Pak. Dikasih data. Ya. Tapi bodoh. Agak belanja satu. Buat apa? Genealogi akunya kebanyakan mitra tapi nggak ada isinya dan dibuat pendaftaran nggak jelas. Mendingan tiap hari satu. Tapi ada orangnya. Itu namanya fantasi Rupit Art yang benar Bapak Ibu. Ketemu orang ngobrol. Ada yang bilang, oke Pak saya mau Pak. Ada yang bilang, oke Pak kita dulu ya. Ada yang bilang, kenapa nggak ada dulu sih datang ke rumah saya? Begitu Bapak Ibu. Loh kenapa memangnya Pak? Saya udah gabung. Ya artinya kita datang ke orang. Gitu. Ya itu fantasi Rupit Art. Yang ketiga Bapak Ibu, jangan gampang menilai di depan. Ya. Jangan gampang menilai di depan. Begitu melihat ke sini, Iya benar Pak. ya, Kebanyakan yang atau Bapak Ibu sekalian, atau kita bilang gini, Ya. di hari karena nggak bisa buka kartu, mau ditawarin. Padahal kadang-kadang Allah memberikan ujian sabar kita dengan ketemu pada orang aneh. Bu, sudah cek bonusnya Bu? Oh iya Pak, udah Bu, belum. Akunya buka Bu, yang kemarin saya ajarin. Lupa Pak, lupa apanya? Cara bukanya lagi dulu. Yang terus kita bilang, sarannya orang atau diri, itu namanya memberikan penilaian di depan Bu. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, saya udah kenyang tuh ketemu sama orang kayak gitu Bu. Maksudnya tuh kenyang nyabar-nyabarin diri gitu. Ya Allah, kelihatannya mah awal-awal bego, ternyata pintar ya. Itu Bapak Ibu. Ternyata saya kira malas, rajin banget ternyata Bapak Ibu. Ternyata saya kira bakal ninggalin HR. Oh ternyata eksis sampai sekarang. Ternyata saya kira orangnya nyerah. Ternyata tahan banting. Gitu Bapak Ibu. Tapi sebaliknya. Ternyata nyesek Bapak Ibu. Gak jelas juntrungan. Cuma di awal aja. Ini begini Bu, saya tuh paham dengan ini. Saya tuh pengalaman di net network maksudnya. Yang ini, yang ono, begitu misalnya Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu sekalian tidak proven. Tidak proven. Ya, banyak banget Bapak Ibu sekalian. Bahkan sampai ada Bapak Ibu. Ini orang jelas-jelas datang mau daftar member HMI. Dan tujuannya jelas, dia mau ketemu saya. Mau daftar, bener mau daftar. Begitu udah daftar Bapak Ibu, saya diceramahin. Harusnya nggak gini, HMI lagi. Oh gitu Pak, iya, harusnya HMI itu begini-gini. Gitu. Ya harusnya penghitungannya kayak gini. Ini orang gimana sih? Ya, dia baru daftar, dia mau belajar, dia nyeramahin saya. Dan ternyata benar Bapak Ibu sekalian. Begitu saya telusuri nih orang, saya tanya sama ini kenalannya siapa sih, dari siapa sih kok tiba-tiba datang saya? Oh dari Pak ini Pak, saya tanya. Mau begitu Pak bocahnya? Kenapa Pak? Itu karyawan saya itu Pak. Oh gitu, bagian apa Pak? Ya ngangkut-ngangkut gas, ngangkut-ngangkutin gas. Pindahin dari truk ke bawah. Saya kira Pak gelarnya manajer atau apa gitu. Oh gitu, iya sombong Pak orang itu. Oh gitu Pak. Sombong gimana Pak? Iya orang. Pak tolong saya dikasih tunjangan motor ninja ya Pak. Nah, jadi orangnya. Ternyata emang orang yang belagu Bapak Ibu. Oh setelah saya tahu, oh iya begitu datang lagi saya diceramain. Pak saya sibuk Pak. Maaf saya sibuk Pak. Pokoknya datang belanja ketemu sama petugas toko udah belanja. Saya nggak mau belanja. Tapi lama-lama dia nawarin saya. Dan dia menyadari, oh iya saya salah. Nah, saya mau belanja, kenapa saya nyeramain Pak? Banyak protes. Aku aja diprotes. Saya kira orang jago IT, itu cuma kurang duit. Ya begitu loh Bapak Ibu. Ya. Jadi tugas kita jangan menilai orang di depan, ya, nggak boleh. Yang keempat Bapak Ibu sekalian, yang keempat adalah tolong cantolkan dream kita dengan cantolan akhirat.
Ya, tolong cantolin Bapak Ibu. Kalau kita nggak punya cantolan beri kita dengan cantolan akhirat Bapak Ibu, maaf banget, lemah banget kita, lemah banget kita. Ya. Saya terinspirasi dari Bu Eda dan Pak Jun yang alhamdulillah sudah naik haji. Ada teman-teman sudah naik haji lagi yang lain? Yang sudah, insya Allah. Yang sudah, Bu siapa? Bu Aminah, alhamdulillah naik haji ya. Saya ngiri Bapak Ibu. Ya, dan alhamdulillah kita gedein bonus di HNI harus punya cantolan buat apa gitu. Jangan sampai kita ngotot mau gedein bonus tapi nggak punya cantolan akhir. Yang belum pernah umroh itu kali pun ada nggak? Nyaris waktu itu gue, nyaris mau berangkat dari kapal aku tenang. Kalau berangkat, siapa yang belum pernah? Satu kali pun. Mau doanya yang satu kali pun. Yang lain, yang terunjuk. Gak jelas. Bapak dan Ibu, kenapa sih kok kita nggak nyantolin gitu loh? Punya bonus yang mumpuni ini supaya kapan waktu mau berangkat umroh itu bisa langsung karena uangnya ada gitu loh. Ya, jadi harus punya cantolan. Mau nabung buat haji, ayo nabung, serius nabung gitu loh Bapak Ibu. Jadi nggak cuma sekedar bonus saing itu buat bayar cicilan. Ya, enak banget terus buat bayar cicilan. Buat cantolan akhirat Bapak Ibu gitu loh. Jadi ada rasa kebanggaan yang bisa kita rasakan. Ya Allah, dari bonus HM bisa jadi tamunya nanti kita senang. Dari bonus HM bisa naik haji, Masya Allah. Ya. Alhamdulillah daftar berkali-kali gak jadi Bapak Ibu. Padahal udah diubur-ubur. Pengen naik haji udah diubur-ubur. Pengen banget gitu ya. Cuma setiap kali daftar ya begitulah Bapak Ibu. Terus tanda tangan. Pak nanti uangnya ini ya berisiko mau dipakai dulu buat infrastruktur. Saya nggak mau. Kalau dengan dari akhir. Saya mau tanya, ada nggak yang dalam hatinya nggak kepengen sama sekali, nggak kepengen umroh? Nah pertanyaannya, kepengen banget kan? Sekepengen apa? Karena rata-rata kebanyakan kita kalau ditanya kepengen, tapi belum sampai ubun-ubun kepengen. Yang saya maksud adalah, mari jadikan bonus HNI kita jadikan sebagai wasilah untuk kita bisa berangkat ke Baitul. Jadikan dia sampai di bulu-bulu. Beda loh Bu, kalau kepengen tuh di sini, di mulut. Tapi kalau di bulu-bulu, gimana sih namanya di bulu-bulu ya? Udah cenut gitu Bapak Ibu. Ya, makanya kita berpikir pokoknya harus gede, bonusnya harus gede. Kalau kepengen gede, kita harus ngapain? Udah ngerti tuh jalanin apa aja begitu. Seperti itulah yang harus kita miliki Bapak Ibu sekalian. Dan masih banyak lagi. Tapi yang paling tidak itu adalah rukun yang perlu kita persiapkan. Jangan kemudian kita berlindung di balik naik haji bila mampu. Itu yang digaris bawahi, bila mampu. Kan saya belum mampu Pak. Bila mampu Pak. Jangan. Harus tetap diperjuangkan. Ya, bismillah. Yang kelima Bapak Ibu baru dia cerita bisa menikmati keindahan yang sama. Ya. Jadi di antara input pemikiran yang baik adalah kita punya prinsip tawakal. Tawakalnya gimana? Tawakal itu kita udah ngebombardir dari awal bulan. Bombardir, bombardir baru tawakal. Jadi kalau misalnya belum melakukan apa-apa sejak awal bulan, lalu kita bilang di akhir bulan tawakal ilallah. Benar tawakal, tapi posisinya nggak pas. Kenapa? Karena Anda belum melakukan banyak hal. Kita bilang dengan serah diri aja sama Allah. Benar kalau serah diri mah cuma ngomong dong. Benar. Tapi begitu lihat hasil, ya Allah masih jauh dari harapan. Boleh jadi kita belum sungguh-sungguh sejak awal. Makanya Bapak dan Ibu, saya ingin mengajak kepada kita semua, ayo ngebom dari awal bulan. Ngebom awal bulan. Ngebom itu bukan dengan belanja banyak, ya. Tapi ngebom dengan cara apa Bapak Ibu? Iya, beresin dulu untuk kebutuhan bulanan. Ya, ayo dong. Kalau sekarang udah ada lantai, katanya kemarin yang anak muda di kafe-kafe udah ada lantai, ngicip juga belum sampai sekarang. Sampai nanya, kasih Bu Amel lah yang nanya Pak. Kalau yang nanya tuh mitra-mitra ya, maksudnya gimana sih Bu Amel? Bu Amel gini doang. Saya juga nanya Bu Haji nggak dikasih. Beli dong. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ayo kita persiapkan diri kita ya buat ngebom dari awal bulan ya. Kalau kondisinya seperti yang tadi saya ceritakan kayak gini, kalau ada mitra yang left, ada mitra yang out, ada mitra yang meninggalkan kita, nggak apa-apa. Yang penting jangan kita yang
meninggalkan. Jangan kita yang meninggalkan mitra. Kalau leader meninggalkan mitra sudah biasa, tenang aja. Jangan sampai ibu dikenal sebagai, bapak dikenal sebagai saya tinggalin rumah, saya udah investasi banyak, ditinggalin sama mentor. Saya itu nggak boleh. Ya, Tidak tegak. itu nggak boleh. Baik bapak dan ibu, sampai di sini ada yang mau bertanya. Silakan. Kalau tidak ada, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru tarik napas. Silakan pak. Bapak mau tanya. Harga beras ini Pak. Masalah ini ada jadi Berapa ya? Masalah. kemudahan Jangan cerita masalah. ya. Diulangi lagi, kata-katanya ulangi. Bapak mau nanya apa? Sebenarnya tentang ini apa namanya stok ini ya kan? Misalnya kita dapat mitra di daerah Cimone atau daerah Tangerang atau daerah apa. Nah itu yang saya lihat di buku panduan itu belum lengkap. Iya. Kemudian saya lihat di HSIS Oke. itu juga bernama sama wilayah gitu, misalnya Bekasi apa. Jadi dia tidak berupa alamat sehingga ini agak kesulitan untuk Tracingnya. iya, jadi dia pun bisa daerah Tangerang Pak. Jadi sama-sama jadi maksud saya Gimana mungkin cara? melalui Pak Ari mungkin ya. Iya. Dan di HSS itu yang cuma nama, nomor telepon dan wilayah. Siap. Itu ada alamat yang kayak misalnya Bu Amel nih. Alamat daerah yang satu, Bu Amel sekian ya. Oke. Sekarang belum lengkap ya? Belum. Siapa? Yang lengkap baru BC yang di Oh BC. Panduan, Yang panduan. stokis belum lengkap. Nanti saya kasih masukan ke direktur IT Jauh. Dia dilengkapi. Tapi tadi yang bapak tanyakan adalah gimana kalau kita dapat mitra yang jauh supaya dengan mudah tidak bertemu. Gitu ya? Iya ya. Kurang lebih itu pertanyaannya. Nah ini bapak ibu latihan. Nah itu juga latihan loh. Ya misalnya datang mitra kita. Jadi Pak, saya ada masalah. Stop. Jangan ngomong masalah ini. Itu harus begitu bu, dikat aja. Kan tadi saya bilang ada yang menanya, bapak langsung ngomong masalah. Ya masalah stop. Alhamdulillah sudah direvisi ya. Jadi begini bapak ibu. Gimana caranya agar mitra yang jauh, qadarullah kita rekrut entah saudara, entah teman, tapi jauh misalnya, jauh dari kita. Sementara kita belum tahu mana stokis terdekatnya. Apa yang harus kita lakukan? Oke? Yang pertama bapak ibu sekalian, kalau saya begitu saya dapat mitra jauh. Contoh, saya dapat mitra di Jember, saya dapat mitra di Probolinggo, ya. Saya tahu di sana ada BC, tapi memang tidak dekat sama rumahnya. Kalau saya arahkan, ya lumayan juga jauh gitu kan. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya bilang, Bu, saya bantu ibu buat pengadaan produk. Ibu mau belanja apa aja silahkan rilis. Ini saya pak, yang saya kerjain. Mau ditiru boleh, nggak juga apa-apa. Akhirnya saya cek ongkos kirim. Ongkos kirimnya murah ya. Sekitar 25.000 gitu ya. Akhirnya total pesanan dia, saya bilang, Bu, saya bantu ya, Bu. Karena ini orang baru pak, ngicipin produk aja belum. Iya. Akhirnya saya berkorban. Saya bilang, Ibu pesan apa aja, silakan di list. Nanti saya bantu siapin, saya kirim sampai rumah ibu. Nanti ongkirnya gimana? Bu, gak usah khawatir, saya kasih ongkos kirim. Apakah setiap hari saya kasih? Enggak. Besok bayar. Enggak. Paling banter saya kasih pak 3 kali pak, paling banter. Tapi biasanya nih begitu yang ketiga pak, itu udah mulai ketemu. Mari dekat rumah saya, ini bukan? Oh iya betul gitu. Langkah berikutnya adalah ketika sudah ketemu sama stokis terdekat dengan rumahnya, apa tugas kita sebagai mentor? Ingetin, Bu, nanti kalau belajar di sana, ibu minta invoice ya, pastikan di input. Nah begitu bapak ibu. Jadi tugas kita sebagai leader ngawal. Kalau misalnya jauh dan belum ketemu pak. Kalau saya begitu pak, ongkos kirimnya murah nih, pakai wahana pak. Wahana tuh murah kalau kita mengirim ya, maksudnya sambil kita promosi, muatin supaya orang ngicipin bener, mitra baru kita ngicipin bener gitu ya. Udah saya kirim tuh 15.000, 25.000, apa-apa lah, ya kan buat promosi. Selanjutnya sambil monitoring, cari yang terdekat, begitu dapat klik, saya pesanin, tolong ingatkan mitra kita untuk itu tugas kita. Yang ketiga, scale up. Apa tuh scale up? Scale up ini adalah menaikkan kapasitas. Kalau ternyata dia sering belanja, mulai nih pak digosok. Ayo pak, jadi agen stokis aja. Murah pak, gitu kok, digosok. Begitu dia sudah jadi agen stokis, gosok lagi. Apa gosoknya? Level jadi manajer. Jadi tahapannya kayak gini. Ya, alhamdulillah. Sekarang mitra saya yang saya dapat lewat Facebook
saya dapat lewat Facebook ya. Menariknya prospek lewat Facebook itu dia biasanya nggak nulis di wall, nggak jawab di wall, nggak nanya di wall, dia inbox gitu, inbox nanya ini apa, saya jelasin, kirim message lagi, closing, sekarang hampir sudah ini. Padahal jarang ditengokin gitu, sudah ideal gitu. Jadi nambah jalur lagi itu ya Pak ya, itu urutannya Pak ya. Sama seperti itu. Ada lagi? Udah sempat di closing Pak. Udah di closing belum? Udah sempat didaftarin gitu. Belum ya? Dalam produk Pak. Oh, siap. Belum nanya. Oh iya, satu lagi Bapak Ibu, ini yang kadang-kadang saya malas jawab. Begitu ada orang nanya nih, Pak ini sistemnya gimana? Jejak karirnya kayak gimana? Itu saya malas jawab kalau dia belum member. Saya akan jawab kalau dia sudah. Ini aja Bu, biar enak saya jelasin. Ibu member dulu, jelasin deh gitu ya. Kalau belum, ngomong panjang lebar. Iya. Saya bilang sombong dulu Pak. Dari awal kayak ngomong gitu. Soalnya gitu Pak, jangan sampai kira-kira itu kalau Jangan sampai keduluan. dia kedua jangan sampai ada tuh kita saya ada posting malah masuk sama orang jadi stop lagi. Aduh ya Allah. Mantu lagi ya. Aduh ya Allah. Tentunya lagi Oh, gitu. posting di grup keluarga. Oh, udah posting tapi udah direkrut lah ya jadinya. Akhirnya mantunya itu masuk sama orang lain jadi stalking. Siapa Bu Haji? Tahu. Sakitnya di mana sakitnya? Sakitnya di mana? Tahu tanya ada orang di situ. Kayaknya saya merasakan getaran. Silakan ada lagi Bapak Ibu. Yang semangat ya. Oke. Tapi yang nambah stoknya suaminya. Ya, jadi yang pertama isinya di bawah isinya suaminya, nah stokis sama suaminya. Sekarang ingin stokis suaminya itu diganti sama Istrinya? anaknya. Oh anaknya. Anaknya yang umur berapa? member. Udah member belum? KTP. Oh udah berKTP. Ya gimana kalau misalkan si anaknya yang itu kan yang dua udah member, yang ini diganti gitu ID suaminya, stokis suaminya itu diterusin sama anaknya. Iya iya. Bisa enggak? Oke. Jadi setahu saya yang bisa diwariskan itu adalah nomor ID. Iya nomor ID-nya. Nomor ID. Jadi sama anaknya. Ya, nomor ID-nya ya. Tapi bukan status keagenan. Ya. Oh, nomor ID-nya. Nomor ID-nya aja. Contoh misalnya kayak mentor saya, almarhum Ustaz Aziz Muhsin, muncul nggak di aku? Oh enggak ya, sekarang udah diwariskan. Jadi Ustaz Aziz Muhsin meninggal dunia, beliau statusnya itu AGC Center. Ya, sekarang diwariskan ke anaknya. Anaknya tidak berstatus AGC Center, tapi mau mewariskan pangkat bapaknya, ID bapaknya, pangkat bapaknya. Jadi bapaknya Masih kalau manajer berarti dilanjut. manajer, iya. Jadi pangkatnya bulat-bulat, ya. Pangkat sama nomor ID kan otomatis kan. Termasuk bonusnya. Gitu. Enggak, namanya diganti. Nanti diganti. Nah, diganti. Nanti lucu kan dipanggil ke panggung almarhum. Diganti, ya udah diganti sama nama anaknya dan sekaligus bonusnya. Ya, sekarang beliau terima kurang lebih ya 500. Kita ketemu juga dia jadi teman itu. Karena ada istrinya. Ada istrinya. Maksudnya itu diwariskan kepada anaknya, menerima ahli waris anaknya, tapi Yang bonusnya kamu kan diatur juga sama apa ya? keluarga. Istrinya, anaknya. Tapi secara pengganti Baru kali ini berarti ya. tapi kalau Sering sih ke Pak. status keagenan, saya belum Bagian pernah. Yang stoknya status keagenan ya, saya belum pernah. Tapi prinsipnya gini, Oh, bonus almarhum 100 juta Pak. lebih. 100 juta Pak Juli. Bukan. Iyalah sayang. Ya itu pensiun kan, pensiun untuk istrinya. Iya. Nah jadi Bapak Ibu ini pengalaman ya. Begitu seorang suami atau seorang istri ya merintis HNI ini,
jungkir balik, kerja keras banget, betul ya. Dan akhirnya dia mendapatkan bonus dari HMI, qadarullah ya. Mentor saya nih meninggal dunia, lalu kemudian bonus yang dia sudah dapatkan tergantung berapa omset ya, kan tergantung omset, bonusnya nggak fix ya. Tapi rata-rata alhamdulillah almarhum ahli warisnya itu mendapatkan rata-rata di atas 100 juta per bulan. Ahli warisnya gitu. Nah jadi kalau di bisnis konvensional ya, misalnya saya bikin bisnis konvensional, begitu saya nggak ada itu sudah kelar gitu, orang udah nggak kenal saya lagi. Begitu dikenalkan sama ahli waris belum tentu orang mau. Tapi di bisnis HNI menghargai bahwa si almarhum itu sudah bekerja luar biasa, jadi bonusnya tidak hilang. Dan termasuk ada LED ibu-ibu ya meninggal dunia, lalu kemudian siapa namanya? Ada lagi Bu yang sebelumnya itu juga sudah LED, itu diwariskan kepada anaknya ya. Jadi anaknya dapat bonus dari ibunya, dari almarhum gitu. Masya Allah gitu kan. Artinya kalau orang Jawa ya Pak, begitu sudah meninggal kan kelar udah selesai gitu ya. Tapi Masya Allah HNI betul-betul mempersiapkan bisnis masa depan ya untuk termasuk para ahli waris ya. Dan ini yang perlu kita jadikan pertimbangan. Kenapa kita mau ngotot lah bahasanya gitu ya, kita mau jor-joran nih sekarang nih gitu ya. Ini semata-mata adalah sesuatu yang perlu kita persiapkan buat anak keturunan kita. Seperti itu ibu ya. Tapi nanti coba ibu tanya di CR. Udah pernah nanya belum? Iya, udah pernah nanya ya. Oh gitu, terus gimana? Responnya gimana? Jawabannya apa? Ya itu belum secara detail, nanti jadi saya bantu, nanti saya tanya Pak Ali. Iya, betul. Tapi memang belum pernah sih. Kalau belum udah pernah ada jawab belum? Apa jawabannya? Gini Pak, mitra saya itu kan stokis. Belum pernah dibuka, kita nggak pernah tahu apa namanya akunnya. Jadi bonusnya belum pernah di-share-kan sama sekali. Saya tanya, saya pernah tanya ke CRM, nomornya soalnya kan sudah ganti. Nomor apa? Nomor handphone? Nomor handphonenya. Dia sebenarnya dari sebelum menikah itu dia udah bilang, dulu saya handphonenya baru, ya udah ganti yang nomornya baru. Di ini aja Mbak, di apa namanya, diganti aja. Dulu masih dari aku langsung gitu Pak, tapi beliau belum beli nomor baru, jadi pakai WA-nya atas nama WA nomor yang sudah bagus gitu ya. Nomornya almarhum juga gitu. Iya, tapi terus pas lagi sudah meninggal dia, saya dapat jelasan di CRM, bisa nggak bonusnya ini saya bisa buka akunnya, terus nanti kan kita bisa uangkan, misalkan gaji saya kayak gaji uangnya dulu kan ada bulan gitu. Tapi nggak bisa, jadi harus ada persetujuan dari ahli waris. Sementara kami ahli warisnya nggak tahu di mana gitu. Ahli warisnya nggak tahu kemana. Pulang ke kampung dan kita ke kampung kan. Itu jadi sekarang nggak ketemu sama ahli warisnya. Sebetulnya untuk yang case ini solusinya memang ahli waris. Karena gini, HM ini sekarang makin seksi. Banyak orang-orang yang dapat bonus nggak nyadar. Karena tadi cuma belajar doang Pak, nggak nyadar. Tapi ternyata bonusnya banyak. Nah sekarang ini sudah terdetek ya, ada orang yang mulai masuk di sistem HNI. Jadi dia nyolong HNI cash ke para agen-agen yang nggak pernah dibuka akun. Kok bisa? Hacker, namanya hacker gitu. Akhirnya kan apa namanya, kita memproteksi sistem. Jadi begitu udah mulai tetap masuk, udah ada alarm tuh, ada alert ya. IT, wah ini ada orang yang mau jebol nih, ada orang yang mau masuk gitu. Atau kadang-kadang yang kedua ini Bapak Ibu, ada mentor nakal. Mentor nakal tuh gini, dia nanya sama mitranya, itu passwordnya apa gitu. Jadi Bapak Ibu, saya ingin ingatkan buat kita semua, tolong jangan umbar-umbar password, termasuk itu kepada mentor. Karena ada kalanya mentor yang lagi terdesak butuh duit, ya, lagi terdesak butuh duit. Dia inget, kayaknya passwordnya kemarin cipulan ini nih, sebenarnya ini udah dibuka Bu. Begitu udah. Tapi kan Iya, mesti nah itu yang dites di situ. Kalau OTP-nya bisa dipindahin. Jadi nggak ke nomor telepon si pemilik akun, pindah Bu. Jadi itu nggak kedetek tuh. Yang sistem nggak bisa ngeliat karena dia udah masuk gitu kan ke si akun personal gitu.
Jadi nomor handphone itu, nomor handphone makanya kan sekarang agak ketat Pak. Apa begitu kita mau itu harus foto, pakai KTP gitu ya. Karena untuk iya namanya itu kemarin karena memang itu sudah ada kejadian. Bahkan sudah ada yang kena bobol 5 juta, 6 juta gitu ya. Iya. Jadi memang iya. Alurnya kelihatan Bu. Jadi gini alurnya nih. Ini diambil nih. Ini diambil nih Bu. Terus kemudian setelah HNIK berhasil digondol, dipindahin ke nomor siapa gitu. Siup gitu. Dinaikin ke nomor siapa. Nanti dia ngoper lagi Bu. Dioper lagi sampai keluar belanja kan. Belanja beli pulsa, beli apa gitu. Iya makanya. Nah, tuh kan. Bu Enda ngomong gini nih, hacker juga itu. Jadi kenapa ada peringatan Bu? Sering-sering ganti password gitu. Itu maksudnya. Karena memang, tapi sih kalau e-wallet enggak, e-wallet apa? Yang kena jebol IDCash. IDCash itu kan semua agen bisa kan, bonus yang nggak tertransfer masuk ke IDCash. Tapi kalau e-wallet enggak. E-wallet apa? Tapi tetap jadi kewaspadaan. Password kudu rajin diganti. Jangan nggak rajin diganti passwordnya. Kudu rajin diganti. Jangan apalagi ngumbar-ngumbar gitu ya. Bu Mentor passwordku ini loh. Ini sekarang ini udah mulai banyak uang. Ya, hati-hati. Tapi kita cuma nonton doang kalau Baik Bapak Ibu sekalian, tidak ada pertanyaan lagi ya. Oh satu lagi silakan Pak. Jadi gini, ada apa namanya? Produk. Ini produk kita kan bisa dijual di pakai raya kan. Tapi dia dijual juga di Shopee. Itu kebanyakan harganya Pak. Harganya yang di bawah harga di bawah harga. Iya. Gimana ya? Iya. Oke. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ini ada pertanyaan cakap ya, bagaimana menyikapi penjualan di market online di Shopee. Jadi hari ini kita menyaksikan bahkan beberapa kasus itu ditemui diantaranya produk palsu. Ya. Jadi memang harus waspada ya. Satu ditemui produk palsu. Yang kedua produk asli. Memang itu produk asli ada. Biasanya ini dilakukan oleh mereka yang pengen naik karir dalam waktu yang singkat. Ngobong, bom. Contoh, ada orang, saya sudah mulai dapat, kan saya di kode ya, saya di komisi disiplin dan etik. Jadi sekarang ini bahkan ada LED yang harus dibatalin, jadi harus dilantik. Datang begitu dilantik, selesai dilantik, itu dari tim kode manggil, tes udah suruh pulang, masih udah suruh pulang. ketahuan. Kemarin ada 7. Itu yang kejadian. Dia melakukan. Jadi gini Pak, ternyata dia punya pikiran gini, untuk jadi LED gampang, modal aja 200 juta. Gitu. Ini orang sudah melihat polanya. Berarti ini dia Sindikat. Nah akhirnya dia udah kerjasama dengan pemasok. Ada pemasok. Jadi produk dia itu dikirim pemasok yang nyebar ke Shopee, ke market online. Gitu. Jadi kita sekarang udah bermuka. Jadi polanya itu kayak gitu. Jadi modal 200 juta. Oke, dia dapat bonus LED dong. Targetnya dia kan dapat bonus LED. Minimal 2 kali periode 2 bulan lah dapat tuh, ya kan? Dan dia udah gitu. Nanti kalau pun produk ini saya jual dengan harga segini dia masih untung. Gitu. Nah, ini alhamdulillah sudah mulai terbongkar. Jadi ternyata banyak orang-orang yang pengen dianggap prestis jadi LED di HMI, tapi dengan cara ya curang lah. Itu sampai harga EGR 52.500 Iya. Makanya gini Pak, edukasi kita gini. Kalau kita betul-betul mau mendukung dakwah produk halal, kalau kita beli di Shopee itu kita akan mendukung. Ya. Kenapa? Karena rata-rata memang yang jualan itu tidak berhubung. Buktinya apa? Buktinya dia melakukan kecurangan. Gitu. Bahkan sampai ada yang kita tangkap itu Pak,
itu modalnya miliaran. Udah tahu. Karena dia untung miliaran. Untung dan skemanya lebih. Jadi orang tuh di setting banyak dong dulu sih ya. tidak memang emang niatnya dia banyak kursus jadi di toko mereka bisa belajar tuh 1,5 miliar, 1,8 miliar, cuma dipecah. Jadi strateginya gitu. Tadinya kan kita jadi dikit orang kalau belanja di satu titik ketahuan. Di satu BC belanja 1,6 M. Udah gitu produknya hanya tertentu, EGM, extra food, yang iya bestseller MHS, gitu ya. Yang gitu-gitu deh. Iya. Dan ternyata setelah kita telusuri nih, kita cari gitu, data ini kita buka, itu pintar bu dia. Dari BC mana dia borong berapa ratus juta, BC mana borong berapa ratus juta, BC mana borong berapa ratus juta, gitu pak. Polanya gitu. Nanti dia bikin pendaftaran fiktif, diisi lah poin-poin itu. Di situ. Nah, sistem kita di HMI sudah ada yang namanya fraud detection. Jadi begitu ada angka-angka aneh dihapus, langsung ketangkep kan, udah tangkep sedikit, panggil gitu kan. Alhamdulillah sih tuntas. Tapi memang sejauh kayak gini pak, tuman orang sudah melihat ini menguntungkan gitu. Makanya tugas kita adalah mengedukasi kepada mitra kita, tolong jangan belanja di Shopee, cukup belanja di tempat resmi. Itu yang harus kita edukasi. Oke Pak. Baik Bapak Ibu, kata saya harus lanjut balik ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barangkali ibu yang ada di WA group sudah membaca